Bab 181. Pelayanan harus tepat, sikap harus tulus. Namun, tidak layak disebut, ini hanya bersifat relatif. Begitu mereka membombardir server dengan pesan-pesan ini, pemain lain yang tidak tahu apa-apa langsung tercengang. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Tepatnya, siapa tuan muda ini? Dia sangat kuat. Apa perlu bertanya, dia jelas adalah bos besar dari keluarga Grand League yang baru ini, dia benar-benar hebat. Baru saja, pasti sudah ada lebih dari 3.000 pesan trompet, kan? Setiap pesan harganya 1 yuan. Hong Dali tidak peduli dengan diskusi pemain lain, dia tidak bisa peduli meskipun dia ingin. Satu pesan tertentu hanya akan muncul di layar kurang dari 0,01 detik dan kemudian akan tertutupi oleh pesan lain. Pada saat ini, cahaya putih lain menyala di gerbang warp. Sebuah avatar lolita kecil memantul ke sisi Hong Dali. Kakak Dali, kamu di sini. Hehe, apakah avatarku terlihat bagus? Hong Dali menatapnya. Nama panggilan gadis kecil ini adalah Grand League Zixuan. Tidak diragukan lagi, dia adalah jenius game Lin Zixuan. Hong Dali, ya, sangat tampan, haha, sangat menggemaskan. Lin Zixuan, hehe, itu sudah pasti. Sekarang bos besar Liga Besar dan pemain nomor 1 mereka sudah ada di sini, tak perlu disebutkan lagi tentang Yao Tianhao, komandan besar ini. Dengan kehadiran bawahan juga, seolah-olah mereka akan menaklukkan server. Saat ini, ada cukup banyak pemain yang datang untuk melihat pemandangan spektakuler ini dan mengambil gambar untuk diunggah di forum. Beberapa saat kemudian, unggahan mereka banyak dilihat dan didukung. Beberapa jam kemudian, jumlah penonton meningkat beberapa kali lipat. Lagi pula, mereka pernah melihat organisasi keluarga sebelumnya, tetapi organisasi yang memiliki ketertiban dan disiplin seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki disiplin? Mereka yang tidak memiliki disiplin akan dikejar beberapa jalan oleh Yao Tianhao dengan pisau di tangannya, dan itu tidak akan ada dalam permainan. Adapun mereka, Hong Dali sama sekali tidak pernah mempertimbangkannya. Sekarang, dia baru saja membawa orang-orangnya dan bergabung dengan klan Liga Besar. Dengan suara ding, Liga Besar Tianhao telah memindahkan posisi pemimpin klan ke Liga Besar Tuan Muda. Dengan demikian, Hong Dali secara resmi menjadi pemimpin Liga Besar. Tentu saja, Yao Tianhao masih bertanggung jawab atas tanggung jawab dan tugas utama. Setelah menyerahkan kepemimpinan kepada Hong Dali, Yao Tianhao mulai melaporkan kondisi keluarganya saat ini. Saat ini, karena Tuan Muda sudah ada di sini, Anda tentu akan menjadi pemimpin keluarga. Saya akan merekomendasikan diri saya untuk menjadi wakil pemimpin sementara. Ada 120 elit, 440 anggota inti, dan 750 pemain lain yang bergabung dengan kami dan merupakan anggota biasa. Dari semua orang tersebut, ada 11 anggota inti senior. Grand League Huang Xing adalah anggota inti nomor 1, dia bertanggung jawab atas perencanaan yang komprehensif. Grand League Big X bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia, termasuk merekrut anggota baru dan mengalokasikan tenaga kerja. Grand League Chen Pi bertanggung jawab atas keuangan dan bagaimana cara mengelolanya dengan lebih baik. Grand League Molong bertanggung jawab atas publisitas dan desain, dia dulu menulis novel, jadi dia lebih ahli dalam aspek ini. Grand League Baijia bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan rencana. Grand League Drocho bertugas mengemas tampilan eksterior kami sehingga keluarga kami akan terlihat lebih megah. Grand League Guiteji bertugas memberikan penghargaan, terutama memberikan penghargaan kepada anggota yang berkontribusi pada keluarga. Grand League Yang Yangqi bertugas memimpin dan memberi orientasi kepada anggota baru. Jika ada yang memiliki bakat khusus muncul, dia akan menyerahkannya ke Big X untuk peningkatan keanggotaan. Grand League Yao Baoyang bertugas merekrut pemain baru ke dalam keluarga. Grand League Ge Baiwan bertugas memikirkan ide-ide untuk menghabiskan uang, termasuk bagaimana tim harus bekerja sehingga keluarga kami akan berkembang seperti bola salju. Liga Besar Xiao Qingxin bertanggung jawab atas keharmonisan keluarga. Wanita ini memiliki karakter yang lembut, dan kata-katanya juga lebih mudah diterima. Setelah selesai, mata Hong Dali hampir terbelalak. Dia tidak pernah menyadari bahwa Yao Tianhao ini sebenarnya punya bakat. Lihat saja bagaimana dia menjalankan keluarganya, sangat efektif. Manajemenmu tidak buruk sama sekali, hadiah. Hong Dali senang dan tentu saja harus memainkan perannya sebagai dewa keberuntungan. Semuanya, 1.000 yuan, nanti, kalian pergi dan mencari Xiaoyi. Saat dia berbicara sampai di titik ini, Hong Dali kembali panik. Sialan, Xiaoyi belum kembali, apakah kalian baru saja mencari orang itu? Aku akan membunuhnya, aku akan menjentikkan penisnya sampai dia mati. Duduk di depan komputernya, Yao Tianhao basah kuyup oleh keringat dingin. Sepertinya selama dia tidak menemukan Big Head, Tuan Muda pasti tidak akan memberinya muka yang baik. Dia buru-buru menjawab, tenang saja, Tuan Muda, saya pasti akan menyelesaikan misinya. Kami sudah memasang jaring, kami akan menemukan keberadaannya hanya dalam beberapa hari.
Sialan orang itu, gerutu Hong Dali. Kemudian, dia berkata, oke, cukup omong kosong ini. Cepat bawa aku dan teman-teman sekelasku naik level. Pelayanan harus baik, sikap harus tulus. Anak-anak ini semua orang kaya baru. Sekarang setelah Hong Dali memberi perintah, tentu saja perintah itu dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, muncullah adegan seperti ini. Beberapa ratus pemain terbagi menjadi beberapa kelompok kecil, pemain level tinggi di depan membunuh creep sementara pemain level rendah mengambil jarahan di belakang, cukup efisien. Hong Dali mengendalikan avatarnya, Grand League yang Master, untuk berjalan santai di belakang kelompoknya, pada dasarnya tidak melakukan apapun dan hanya memastikan bahwa dia tidak meninggalkan yang lain. Kemudian, pemain level tinggi di depan hanya menghancurkan creep. Akibatnya, para penjahat di sepanjang jalan menderita. Mereka dibakar hidup-hidup, dibunuh, dan dijarah habis-habisan, tidak ada satupun makhluk hidup yang menghalangi jalan mereka. Jika harus menggunakan deskripsi yang lebih tepat, Anda dapat membayangkan ini, di World of Warcraft kehidupan sebelumnya, lebih dari 100 penyihir melontarkan mantra mereka saat mereka berjalan, menyingkirkan para penjahat di sepanjang jalan. Tidak mengherankan jika orang selalu berkata bahwa seseorang akan naik level dengan sangat cepat jika seseorang menggendongnya. Hanya sekitar setengah jam, dan Hong Dali sudah melewati level 10. Sambil menguap panjang, Hong Dali meregangkan pinggangnya. Ah, pertandingan hari ini benar-benar memuaskan. Dia melihat jam dan berkata, saudara-saudara, saatnya kembali ke kelas, ayo. Kemudian, kelompok orang kaya baru ini memberikan akun dan kata sandi mereka kepada orang-orang Yao Tianhao dan meminta mereka untuk melatih akun mereka, keluar, dan kembali ke sekolah. Ketika mereka hendak pergi, bos warnet itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Muda, terima kasih sudah datang, silakan datang lagi saat Anda senggang. Hadiah. Karena pelayanannya yang baik dan penuh semangat, Hong Dali dengan tegas menghadiahinya. 1000 yuan. Gedung Sangle, lantai 16, kantor direktur. CEO Hong. Sekretaris itu berdiri di depan meja Hong Wei Guo dan melaporkan kemajuan proyek mereka saat ini. Saat ini, kemajuan proyek Tuan Muda Dali semuanya sangat memuaskan. Untuk sekolah, mereka sudah mulai membangun dinding luar dan memasang fondasi. Jika semuanya berjalan lancar, pengaturan awal akan selesai dalam waktu sekitar 3 bulan. Sedangkan untuk laboratorium Nona Lin Chuyin, karena kita harus menggali gunung terlebih dahulu, kemajuannya agak lambat. Untungnya, tim penjelajah kita menemukan gua berukuran sedang. Selama mereka bisa menghubungkannya dengan bagian luar, semuanya akan jauh lebih mudah. Juga, sekretaris itu tersenyum dan berkata, kapal pesiar Changjiang Gold cukup populer akhir-akhir ini. Setelah Tuan Muda Dali mengadakan upacara kedewasaannya di sana, sudah banyak orang kaya yang menelepon dan memesan kamar di sana. Selain itu, meskipun kapal pesiar itu cukup besar, kapal itu masih bisa berlayar di Danau Fengyuan. Oleh karena itu, CEO Hong, mengapa kita tidak? Haha, kalau begitu kita tinggalkan saja di sana. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak dan berkata, ngomong-ngomong, Dali si anak ajaib ini juga bisa membawa hasil yang tak terduga. Ya, kapal pesiar ini menghabiskan biaya 30 juta untuk pembeliannya dan 10 juta lagi untuk mengangkutnya ke Danau Fengyuan, totalnya 40 juta. Sekarang, kalau dipikir-pikir, lebih baik kita tinggalkan saja di sana dan menggunakannya sebagai villa atau hotel besar. Semakin Hong Wei Guo mempertimbangkan ide ini, semakin matanya berbinar. Tidakkah menurutmu ini sama saja dengan menghabiskan 40 juta untuk langsung membangun hotel mewah? Menurut spesifikasi yang digunakan untuk kapal pesiar Changjiang Gold, hotel itu pasti bernilai setidaknya 5 bintang, kan? Ini. Sekretaris itu tercengang. Begitu Anda menyebutkan ini benar-benar terjadi. Jika kita membuka hotel bintang 5 di tempat lain, membeli tanah, membangun hotel, membangun tempat parkir bawah tanah, dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah, biayanya akan mencapai 70 hingga 80 juta. Namun sekarang, menurut keinginan Tuan Muda Dali, kita seperti memiliki hotel bintang 5 dengan mudah. Bagian yang paling cemerlang adalah hotel ini dapat dipindahkan. Kita bahkan dapat memberikan layanan kepada pelanggan kita yang tidak dapat diberikan oleh hotel lain. Misalnya, kita dapat membuat beberapa joran pancing dan membiarkan para tamu memakan ikan yang mereka tangkap. Haha, lumayan. Hong Wei Guo mengangguk dengan gembira. Lumayan, kalau begitu sudah diputuskan, haha, kita juga bisa mengadakan pesta setiap hari atau semacamnya. Ya, bangun kembali lingkungan sekitar, buat tempat parkir mobil yang besar, lalu, buat perencanaan yang tepat untuk menjemput dan memulangkan tamu. Haha, Dali anak ini, tiba-tiba aku menyadari bahwa semua idenya cukup berguna. Petik 2. Sekretaris itu agak tertekan. Pengalaman hidupnya selama 30 tahun lebih tidak berguna melawan Hong Dali. Namun, apapun masalahnya, ia tetap harus melanjutkan laporannya. Semuanya baik-baik saja, kecuali... Berbicara sampai titik ini, sekretaris itu sedikit tertekan.
Terakhir, mengenai gua bawah tanah misterius itu, orang-orang kita belum bisa masuk terlalu jauh. Saat ini, mereka baru turun sekitar 200 meter di bawah permukaan tanah. Namun, hanya di area yang sudah meledak itu, mereka sudah menemukan banyak stalaktit, dan itu sangat indah. Namun, ada sebuah gua kecil di bagian bawah gua bawah tanah itu, sepertinya bisa dilewati ke suatu tempat. Orang-orang kita takut mungkin ada bahaya di sana, jadi mereka tidak berani masuk. Itu bisa menunggu. Hong Wei-guo memegang pipa tembakaunya dan melihat keluar jendela ke arah kerumunan yang ramai di bawah. Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan pihak berwenang terkait? Saya sudah membeli tempat itu, jadi, dalam keadaan normal, itu adalah milik saya. Namun, gua bawah tanah dianggap sebagai objek wisata milik negara, jadi kami harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Kalau itu hanya gunung atau hutan tandus biasa, kalau ada yang membelinya secara pribadi untuk membangun villa atau semacamnya, itu tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah jenis sumber daya objek wisata dan tambang ini berbeda. Kalau itu tambang, negara mungkin mengizinkan mereka menambangnya secara pribadi. Tapi sumber daya objek wisata dilindungi pemerintah, biasanya tidak akan jatuh ke tangan perorangan. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan benar, Anda akan mengerti. Dalam kehidupan Hong Dali sebelumnya, dia tidak pernah mendengar orang membeli di Gunung Kuning, Gunung Tai, dan sebagainya. Kami sudah menyampaikannya kepada pihak berwenang. Saat menyampaikan hal ini, sekretaris itu sedikit khawatir. Dia berkata dengan ragu, namun, sikap mereka agak ambigu. Mereka mengatakan bahwa mereka perlu melakukan eksplorasi yang sebenarnya di sana sebelum memutuskan. CEO Hong, jika mereka mengatakan bahwa itu milik negara, maka sebidang tanah besar yang kita beli itu akan. Bab 182. Sebuah penemuan yang menakjubkan. Sambil menghirup asap dalam-dalam, Hong Wei-guo berpikir sejenak dan perlahan berkata, kita tidak bisa menghindarinya. Apapun hasilnya, masalah ini bisa besar atau kecil tergantung bagaimana kita melihatnya. Jika mereka menginginkannya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolaknya. Seseorang tidak akan pernah bisa melawan negara. Karena itu, ada satu hal yang perlu Anda lakukan segera. Sekretaris itu bertanya, ada apa? Tolong beritahu saya. Kita harus memastikan bahwa kita akan memperoleh manfaat yang paling besar. Hong Wei-guo kembali duduk di kursinya. Dia membentangkan peta dan menunjuk ke suatu lokasi. Lihat, ini adalah area terluar Gunung Tianjing. Kita telah membeli 7 gunung di sana, termasuk dataran rendah. Saat ini, kita sedang membangun sekolah dan laboratorium di sana. Kemudian, menurut laporan sebelumnya, tempat-tempat lainnya dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun pangkalan pembuatan film. Oleh karena itu, berbicara sampai di titik ini, Hong Wei-guo dengan kasar menamparkan peta tersebut. Percepat prosesnya, tetapi jangan terlalu cepat pada dasarnya. Pekerjaan awal harus sebagian besar sudah selesai. Dengan cara ini, bahkan jika mereka ingin merebut kembali tanah tersebut, mereka harus membayar lebih untuk itu, jauh lebih banyak daripada yang kita investasikan. Saya mengerti. Sekretaris itu mengangguk dan berkata, maksud CEO Hong adalah kita harus mempercepat pembangunan awal sehingga kita bisa bernegosiasi lebih baik dengan mereka. Misalnya, jika kita menginvestasikan 10 juta, ditambah 60 juta yang digunakan untuk membeli tanah, total biaya kita akan menjadi 70 juta. Tetapi jika pemerintah ingin mereklamasi tanah, mereka harus membayar lebih dari itu. Ya, itulah yang kumaksud. Hong Wei-guo tertawa dan berkata, bagaimanapun, kitalah yang menemukan tempat itu. Jika mereka ingin merebutnya kembali tanpa biaya apapun, itu tidak mungkin. Sambil berkata demikian, Hong Wei-guo menatap sekretaris itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu kuingatkan kepadamu, ingat, jangan melakukan segalanya demi uang. Seringkali, negara mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka mungkin menggunakan sesuatu yang lain sebagai alat tukar. Sekretaris itu agak bingung. Meskipun kecerdasannya sangat tinggi, pengalamannya dalam aspek ini masih tak tertandingi oleh Hong Wei-guo. Maksud CEO Hong adalah kita dapat menegosiasikan syarat dan ketentuan lain dengan mereka. Hong Wei-guo mengangguk. Benar, seperti itu, kita harus meminta syarat lain. Misalnya, negara mungkin tidak mau menggunakan uang untuk membeli kembali tanah, tetapi mereka mungkin bersedia menggunakan hal lain sebagai imbalan atau memberi kita perlakuan yang lebih baik dalam aspek lain. Secara keseluruhan, kita tidak boleh berada di pihak yang kalah. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Sekretaris itu tersenyum dan berkata, jika mereka tidak menggunakan uang, mereka harus menggunakan istilah yang lebih berharga sebagai alat tukar. Benarkah begitu, CEO Hong? Ya. Hong Wei-guo tersenyum dan berkata, hehe, kamu boleh pergi sekarang, lakukan pekerjaan dengan baik. Saat aku sudah besar nanti, kamu harus menjadi tangan kanan Dali, jadi kamu tidak boleh bekerja asal-asalan. Jangan khawatir, keluarga Hong pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sekretaris itu sangat percaya pada Hong Wei-guo. Ia tersenyum dan berkata, CEO Hong, sebenarnya, seringkali, perawatan bukanlah segalanya.
Saya hanya merasa sangat senang mengikuti Anda. Sangat, sangat senang. Sekretaris itu berhenti sejenak dan berkata, ada banyak perusahaan yang menghubungi saya secara pribadi, tetapi saya menolak semuanya karena uang bukanlah hal terpenting bagi saya. Bersama Anda akan membuat saya belajar banyak hal. Hahaha. Hong Wei-guo tertawa terbahak-bahak. Ia berjalan mendekat dan menepuk bahu sekretaris itu. Anda adalah pemuda yang sangat luar biasa, saya selalu yakin dengan penilaian saya, lakukan pekerjaan dengan baik, Anda mungkin perlu bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih sedikit sekarang, tetapi di masa depan, ketika Anda dapat memimpin, Anda secara alami akan memiliki segalanya. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang, lakukan pekerjaan dengan baik dan jangan mengecewakan saya. Saya tahu. Sekretaris itu langsung berbalik dan berjalan keluar. Kalau begitu, CEO Hong, saya akan pergi. Setelah sekretaris itu pergi, sorot mata Hong Wei-guo tampak dingin. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Liu Yihui diam-diam mengirim orang-orangnya untuk berinteraksi dengan orang-orangku, dia hanya ingin menempatkan mata-mata di sisiku, hehe. Tetapi dia benar-benar meremehkan penilaianku, orang-orang yang kuincar, bagaimana mereka bisa dengan mudah disuap, namun, ini mengingatkanku, aku harus berhati-hati terhadap mata-mata di sekitarku, aku ingin tahu bagaimana orang tua Liu Yihui itu akan melakukannya, hehe, ini cukup menarik. Universitas Tianjing. Dering gelombang, akhirnya, bel pulang berbunyi. Hai, akhirnya saatnya pulang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba saatnya pulang. Hong Dali dengan gembira membawa tas sekolahnya yang sudah rapi dan si harimau kecil Quentin lalu berlari keluar sekolah. Dia tidak lupa bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan melihat penemuan baru Lin Chuyin. Hahaha, semuanya, cepatlah. Mereka yang dekat dengan Hong Dali pun berlari bersamanya. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Hong Dali juga akan mendapat manfaat. Laboratorium Lin Chuyin bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Tempat itu sangat berbahaya bagi orang luar, dan mereka bisa mati mengenaskan jika tidak berhati-hati. Namun bagi Hong Dali, tempat itu praktis merupakan basis teknologinya sendiri. Segala macam penemuan aneh dan lucu mungkin muncul di sana. Oleh karena itu, Hong Dali sangat bersemangat. Tepat saat dia berlari keluar dari kelasnya, dia melihat Tang Muxin berlari menghampiri. Gadis kecil ini memang cantik sejak awal, dan sekarang setelah dia begitu dekat dengan Hong Dali, teman-teman sekolah di sekitarnya semua menatapnya lagi. Tatapan mereka dipenuhi dengan makna yang ambigu sehingga wajahnya memerah karena mereka, bahkan lehernya juga merah. Dali, Suster Chuyin meminta kita untuk pergi ke laboratoriumnya, menurutmu penemuan baru apa yang telah ia ciptakan? Saat melihat Hong Dali, Tang Muxin bertanya dengan cemas. Gadis kecil ini sangat penasaran dengan penemuan baru Lin Chuyin. Tidak heran orang-orang selalu mengatakan bahwa para ahli teknologi itu hebat. Hanya dengan melihat mobil sport super mewah dan luar biasa milik Lin Chuyin, orang sudah bisa menduga betapa hebatnya penemuan barunya. Aku tidak tahu. Hong Dali berkata sambil berjalan. Apapun mungkin saja, mungkin ada beberapa kemajuan baru mengenai teknologi proyeksi holografik, mungkin juga ada penemuan baru tentang proyeksi realitas virtual itu, tentu saja, mungkin juga baju sirah luarnya sekarang dapat menutupi seluruh tubuhnya, siapa tahu. Berbicara sampai titik ini, Hong Dali menyeringai dan berkata, jika baju sirah luarnya benar-benar selesai, aku akan mengeluarkan uang untuk membuat film fiksi ilmiah, Sin, kau akan menjadi pemeran utama wanita, bagaimana kedengarannya? Tentu saja. Tang Muxin tampaknya memiliki minat khusus terhadap pembuatan film. Dia tersenyum dan berkata, Dali, apa judul filmnya? Kita akan menamainya, Iron Man. Apakah perlu bertanya? Hong Dali, yang datang dari kehidupan sebelumnya, langsung berkata. Pada saat itu, kita bahkan bisa menghemat uang untuk perlengkapan, haha. Baiklah, oke. Tang Muxin menatap Hong Dali dengan mata berkaca-kaca. Aku pasti akan bekerja keras. Itu sudah pasti. Hong Dali tertawa keras. Setelah meninggalkan sekolah, pengemudi Wang Mingyu telah membawa regu mobil dan menunggu di luar. Sekarang, 3 malaikat doa dan 1 malaikat terbang, keempat mobil ini adalah formasi khas Hong Dali. Semua orang yang sering nongkrong di sekitar sekolah mereka tahu tentang dia. Setelah menaiki mobil, malaikat terbang itu perlahan mulai melaju. Pada saat ini, Ling Yi dan yang lainnya juga mengendarai mobil mereka keluar dari sekolah dan mengikuti di belakang mereka menuju laboratorium Lin Chuyin. Namun, ketika mereka turun dan memasuki halaman rumah Lin Chuyin, Hong Dali menjadi tertegun. Sebab, di depannya, sebuah perangkat berukuran super kecil sedang melayang di udara. Alat itu seukuran kaleng minuman. Bagian atasnya berupa baling-baling kecil, yang mengeluarkan suara dengungan kecil saat berputar dan melayang di udara. Hong Dali memperhatikannya dengan saksama, benda kecil ini seharusnya adalah alat perekam kecil. Mampu melayang di udara menunjukkan betapa lincahnya alat itu, hanya saja dia belum melihatnya.
Tidak diragukan lagi, alat kecil ini pastilah penemuan baru Lin Chuyin. Ngomong-ngomong, penemuan-penemuan si ahli teknologi yang super tak terkalahkan ini semuanya aneh dan ganjil. Hong Dali awalnya mengira bahwa penemuan baru kali ini pasti ada hubungannya dengan teknologi proyeksi holografik atau proyeksi realitas virtual. Wow! Pada saat ini, orang-orang di sekitar Hong Dali semua tercengang. Ling Yi berkata, "Saudara Dali, apakah ini penemuan baru selir darah? Ini benar-benar luar biasa, perangkat ini benar-benar sesuatu yang berasal dari fantasi sains." Du Xinzhen berkata, "Saya membuat prediksi bahwa penemuan selir darah pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa, jika ini digunakan untuk memuncak pada seseorang yang sedang mandi." Mengatakan demikian, dia menerkam ke depan dan memeluk kaki Hong Dali. "Saudara Dali, bantu saya meminta salah satunya." Hong Dali. Tang Muxin melangkah maju dan dengan kasar menginjak punggung Du Xinzhen. "Pergi dan matilah, apakah penemuan luar biasa dari Suster Chuyin ini untuk kau gunakan sebagai alat pemikat? Jika dia tahu tentang ini, kau akan mati dengan mengerikan." "Benar sekali." Du Xinzhen bergumam dan berjalan kembali. Dia terus mengoceh di belakang. Dengan alat ini, aku bisa melihat celana dalam siapapun yang ingin kulihat. Jika aku membuang ini ke toilet." Lalu semua orang mendorongnya ke tanah dan memukulinya. Saat mereka sedang asyik bermain, suara Lin Chuyin tiba-tiba terdengar dari perangkat itu. "Tindakan pencegahan sudah dimatikan sekarang, masuklah." Ketika suara itu terdengar, semua orang terkejut. Bahkan harimau milik Hong Dali pun mengeluarkan suara ketakutan, ia tidak mengerti bagaimana alat itu bisa mengeluarkan suara manusia. Perlu diketahui bahwa biasanya, untuk benda sekecil itu, akan ada peralatan penyimpanan khusus di dalamnya. Benda itu tidak dapat memilih benda yang akan direkam, tetapi hanya merekam semua yang direkamnya. Benda itu bukan sesuatu yang dapat dikontrol. Namun kini, benda ini sebenarnya dapat digunakan untuk komunikasi. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa benda ini dapat menerima sinyal nirkabel. Jika benda ini dapat menerima sinyal nirkabel, benda ini dapat dikontrol dari jarak jauh. Itu berarti benda ini sudah menjadi alat mata-mata yang sangat canggih. Ia dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk berhenti di suatu tempat dan memata-matai area di sana. Bagian yang paling mengagumkan adalah ia bahkan dapat memilih apa yang ingin direkamnya. Dengan kata lain, ia dapat langsung mentransfer gambar yang diambilnya ke komputer pemiliknya. Jika jenis perangkat tak terkendali sebelumnya dapat diberi nilai 10, kini perangkat ini dapat diberi nilai 100%. Tidak heran jika Lin Chuyin, si ahli teknologi, mengatakan bahwa dia memiliki penemuan baru. Selain hal-hal lain, jika perangkat kecil ini dikirim ke Badan Intelijen Negara dan dimodifikasi oleh tim profesional, nilainya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, itu terlalu jauh. Sekarang, Hong Dali menyeringai, mendengus, dan berkata, "Chuyin, bisakah kau mendengarku? Halo, apakah ada suara di sana? Halo." "Ya, aku bisa." Suara Lin Chuyin tetap datar seperti sebelumnya. "Masuklah." Setelah berkata demikian, perangkat kecil itu menyesuaikan arahnya. Kali ini, karena mata Hong Dali terus-menerus menatapnya, ia melihat dengan sangat jelas. Memang seperti yang ia duga, perangkat kecil ini memiliki sayap kecil yang dipasang di atasnya untuk menyesuaikan arahnya dan karenanya dapat dengan bebas mengendalikan arahnya. Perangkat itu memang dapat dikendalikan dari jarak jauh, penemuannya benar-benar luar biasa. Bab 183. Bisakah kau menciumku lagi? Bagian 1. Semua orang memasuki gedung tunggal itu dan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pintu laboratorium Lin Chuyin. Tidak mengherankan, pintu itu terbuka sendiri secara otomatis. Hong Dali kembali melihat sekumpulan suku cadang yang berantakan. Ngomong-ngomong, meskipun Lin Chuyin adalah seorang ahli teknologi dengan IQ lebih dari 180, dia tidak pandai membersihkan kamarnya sendiri. Barang-barangnya ditumpuk berantakan di sana-sini, suku cadang juga berserakan di lantai, ini membuat Hong Dali khawatir karena tidak ada ruang kosong untuknya melangkah. Mungkin, satu-satunya hal yang masih layak disebutkan di sini adalah bahwa tidak ada bau yang biasanya ditemukan di kamar pria. Oleh karena itu, ini masih dapat diterima oleh Hong Dali. Dengan hati-hati mencari tempat untuk mendaratkan kakinya, Hong Dali dan yang lainnya seperti sedang bermain permainan lompat, ada tempat di mana mereka harus melompat dengan satu kaki. Untungnya, setelah 5 menit bekerja keras, mereka akhirnya sampai di depan Lin Chuyin. Akhirnya mencapai titik aman, semua orang menyeka keringat dingin mereka secara bersamaan. Saat ini, Lin Chuyin sedang duduk di bangku kecil. Di depannya ada meja dengan laptop di atasnya. Di sekelilingnya ada setumpuk kunci pas, penjepit, dan semacamnya. Bahkan ada obor las listrik dan masker. Lingkungan seperti ini ditambah dengan wajah cantik Lin Chuyin, mereka pasti akan percaya jika seseorang memberitahu mereka bahwa Lin Chuyin adalah cyborg. "Oh, kalian sudah di sini."
Lin Chuyin sama sekali tidak melihat ke arah mereka dan hanya berkata, tunggu sebentar, percobaannya hampir selesai. Suaranya selalu begitu hambar dan tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang layak mengalihkan perhatiannya. Mungkin ini bukan, seolah-olah, tetapi sebuah fakta. Semua orang menahan napas, dan seluruh laboratorium hanya dapat mendengar suara dengungan dari baling-baling perangkat kecil itu. Untungnya, tak lama kemudian, setelah Lin Chuyin menyesuaikan beberapa parameter, dia berkata, selesai. Lalu, dia akhirnya berdiri. Pada saat ini, Hong Dali akhirnya memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Chuyin, penemuan baru yang kamu sebutkan, apakah ini perangkat kecil? Perangkat ini benar-benar hebat. Hong Dali berkata dengan gembira, bisakah kamu membiarkanku memainkannya? Bisa. Lin Chuyin mengangguk. Perangkat ini pada dasarnya sudah selesai, kelemahan terbesarnya saat ini adalah sumber energinya tidak terlalu kuat, perangkat ini hanya bisa digunakan sekitar setengah jam. Setengah jam telah berlalu, Hong Dali tentu saja tidak mempermasalahkannya. Dia mengangguk dengan cemas. Tidak apa-apa, Hoho, bagaimana cara memainkannya? Oh, pakai ini. Lin Chuyin mengambil joystick yang ada di atas laptopnya. Depan, belakang, kiri, kanan, dan tekan joystick ke bawah untuk mendarat dan tarik untuk naik. Berhati-hatilah untuk tidak menggunakan terlalu banyak gerakan, atau Anda dapat menyebabkan masalah pada kontrol. Bro haha. Bagus, bagus sekali. Ini seperti bermain pesawat terbang. Kalau ada petir di atas, ini seperti bermain game pertempuran udara. Hong Dali dengan gembira mengambil joystick dan mulai memainkannya. Kiri. Perangkat kecil itu perlahan terbang ke sisi kiri, dan layar laptop menampilkan gambar yang diambil oleh perangkat itu. Benar. Perangkat kecil itu perlahan terbang ke arah kanan. Bawah, depan, sudah dekat, angkat ke atas. Semua orang berkata, wah, serempak. Du Xinzhen tertawa terbahak-bahak. Warnanya merah muda. Ji Ziruo, yang celana dalamnya terlihat, berteriak dan menekan roknya. Hong Dali benar-benar terlalu jahat. Hong Dali. Tang Muxin melangkah maju dan menginjak kakinya dengan keras. Tidak bisakah kau bersikap begitu hina? Dia benar-benar menggunakan alat ini untuk mengintip pemandangan di balik rok seorang gadis, dia harus diberi pelajaran. Ah, sakit, sakit. Hong Dali meratap. Aku hanya ingin membantu semua orang mewujudkan mimpi mereka, haha, haha. Kemudian, dia buru-buru mengendalikan alat itu dan membuatnya terbang menjauh. Masih ada 3 menit lagi sebelum baterainya habis. Lin Chuyin diam-diam memperkirakan waktu dan mengingatkannya. Cepatlah mendarat, kalau tidak, akan rusak kalau terjatuh. Ah, oke. Bagaimanapun juga, ini adalah perangkat berteknologi tinggi. Dilihat dari penampilannya saja, teknologi yang digunakan untuk membuatnya tidaklah sederhana. Barang berteknologi tinggi seperti ini memiliki banyak suku cadang. Jika terjatuh, akan mudah pecah. Jika itu terjadi, hati Hong Dali akan hancur. Dia langsung menekan joystick perlahan dan mendaratkan perangkat itu. Tak lama kemudian, tepat sebelum mendarat, Lin Chuyin menekan tombol di laptopnya dan mereka mendengar suara mencicit dari perangkat itu. Di bawah perangkat itu, 4 dudukan penyangga benar-benar muncul. Kemudian, di bawah kendali Hong Dali, perangkat itu mendarat dengan selamat dengan bunyi gedebuk. Perangkat itu berhasil mendarat. Hahaha, ini menyenangkan. Sambil meletakkan joystick, Hong Dali dengan hati-hati mengambil perangkat itu dan melihatnya ke kiri dan ke kanan. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia sangat puas dengan perangkat ini. Dengan ini, dia bisa mengintip siapapun yang dia inginkan di masa mendatang. Setelah Hong Dali merasa puas dan mengembalikan joystick itu kepada Lin Chuyin, dia pun dengan santai menaruhnya di atas meja. Kemudian, dia tidak mengeluarkan barang-barang keren lainnya. Sebaliknya, yang mengejutkan semua orang, dia berjalan ke arah Hong Dali dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Waktu itu ketika aku kembali ke sekolah untuk mengembalikan sesuatu kepadamu, apakah aku berciuman denganmu? Kurasa begitulah namanya. Hong Dali. Tang Muxin. Sisanya. Mungkinkah dia memintaku datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini denganku? Kumohon, Tuhan, jangan, aku masih ingin hidup 2 tahun lagi ahahaha. Air mata Hong Dali mengalir di wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Untungnya, tenggorokannya kecil. Kalau tidak, jantungnya mungkin akan melompat keluar. Yang lain juga takut sampai wajah mereka pucat pasi. Terakhir kali, Hong Dali tidak sengaja menciumnya di kelas. Saat itu, dia tidak bereaksi apa-apa. Mengapa dia tiba-tiba menyebutkan hal ini hari ini? Ah, itu. Kepala Hong Dali dipenuhi keringat dingin, dan seluruh bajunya juga basah kuyup. Itu murni kecelakaan, itu benar-benar kecelakaan. Itu benar-benar hanya kecelakaan.
Aku tidak melakukan gerakan aktif apapun. Ya, aku tahu, sebenarnya, aku hanya sedikit penasaran. Suara Lin Chuyin tidak menunjukkan reaksi yang biasa orang harapkan saat menyebutkan hal seperti itu. Dia tidak menunjukkan rasa malu atau perasaan berdebar-debar, seolah-olah dia menyebutkan sesuatu yang tidak relevan baginya. Nada suaranya tenang seperti biasa. Aku tidak sengaja melihat iklan dari TV pinggir jalan, setelah aku memeriksanya. Hasilnya adalah berciuman adalah cara paling romantis untuk mengekspresikan emosi seseorang, karena itu, aku hanya ingin bertanya padamu, itu saja. Oh, jadi begitulah kenyataannya. Ngomong-ngomong, iklan macam apa yang punya adegan ciuman seperti ini? Aku akan menghancurkan orang-orang itu. Hancurkan mereka. Tapi kembali ke topik, dia tampak tidak marah. Hong Dali baru ingat bahwa karena IQ-nya terlalu tinggi, akibatnya IQ-nya menurun, bahkan, bisa dikatakan dia tidak memiliki emosi yang seharusnya dimiliki manusia normal. Atau lebih tepatnya, dia memilikinya, hanya saja tidak banyak. Tentu saja, bisa dikatakan juga bahwa emosinya belum berkembang. Lalu, apa maksudnya menyebutkan mereka berciuman waktu itu? Mungkinkah Lin Chuyin, yang telah kehilangan emosinya, dalam upaya untuk mendapatkannya kembali atau mungkin dia tiba-tiba tertarik, memutuskan untuk menemuiku, yang pernah menciumnya sebelumnya, untuk melakukan penelitian tentang emosi. Semakin Hong Dali memikirkannya, semakin takut pula dia. Tuhan, apakah engkau berencana mempermainkanku? Jika tidak ada orang lain di sekitar, saya dengan senang hati akan membantunya merasakan seperti apa rasanya berciuman, tetapi ada begitu banyak orang di sini, terutama tunangan saya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Berciuman dengan wanita lain di depan tunangannya, menggunakan frasa modern untuk menggambarkan hal ini adalah: mungkinkah aku tidak bisa memikirkan cara bunuh diri yang lebih baik? Ketahuilah, jika seorang wanita cemburu, mereka bisa menghancurkan dunia. Namun pertanyaan krusialnya bukanlah ini, melainkan Lin Chuyin jelas tidak merasa ada yang salah dengan pandangan orang lain. Dia hanya menatap Hong Dali dengan wajar, lalu perlahan membuka mulutnya dan bertanya, kalau begitu, bisakah kau menciumku lagi? Ya Tuhan, engkau mempermainkan aku. Bab 184. Bisakah kau menciumku lagi, bagian 2. Adegan ini menyebabkan Hong Dali merasa sangat tertekan. Jika dia menciumnya, konsekuensinya akan sangat berat. Dengan Tang Muxin yang menatapnya tajam dari belakang, Hong Dali bahkan bisa merasakan gelombang udara dingin. Jika dia tidak menciumnya, konsekuensinya juga akan sangat berat. Lin Chuyin bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Ini harimau di belakang dan serigala di depan, apapun yang dia lakukan, itu akan menjadi tindakan yang salah. Adapun teman-teman sekelas Hong Dali yang jahat, meskipun mereka semua menoleh dan menutupi mata mereka dengan tangan, celah di belakang jari-jari mereka cukup besar untuk memperlihatkan seluruh mata mereka. Sekelompok bajingan ini. Hong Dali benar-benar ingin meminta antek-anteknya untuk menyeret mereka keluar dan memukuli mereka sampai mati, tetapi setelah melihat mereka, orang-orang ini benar-benar melakukan hal yang sama persis seperti teman-teman sekelasnya. Apa-apaan ini, tidak ada lagi hadiah untuk mereka mulai sekarang. Saat Hong Dali bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya, Tang Muxin angkat bicara. Gadis kecil ini dengan lembut meletakkan tangannya di pinggang Hong Dali dan, dengan nada penuh pengertian, berkata, Dali, karena Suster Chuyin sudah mengatakannya, pergilah dan cium dia, aku tidak keberatan. Suster Chuyin hanya ingin menemukan emosinya, jangan khawatir. Sambil berkata demikian, kedua jarinya dengan lembut mencubit sebagian kecil kulitnya. Tindakanmu ini menunjukkan bahwa kamu tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Ahahaha. Hong Dali merinding, tetapi karena Tang Muxin sudah mengatakannya, tidak bisakah dia menciumnya? Dia pasti tidak bisa. Oleh karena itu, Hong Dali menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Lin Chuyin. Ngomong-ngomong, dia benar-benar cantik, benar-benar sesuai dengan gagasannya tentang gadis cantik. Pada saat ini, Lin Chuyin hanya membuka kedua matanya yang besar seperti biasa, dan mulutnya tidak cemberut seolah-olah dia sedang melakukan penelitian. Wajahnya sangat tenang. Menggunakan kata-kata yang tidak dapat diandalkan untuk menggambarkannya, dalam hatinya, berciuman mungkin sama saja dengan sepotong daging yang menyentuh sepotong daging lainnya. Ada skenario yang sangat tepat untuk menggambarkan hal ini. Ketika seseorang pergi ke pasar untuk memilih daging babi, ia akan menusuk daging tersebut dengan jarinya untuk melihat apakah daging tersebut segar atau tidak. Ini kurang lebih menggambarkan situasi saat ini. Lupakan saja, ini tidak bisa dihindari lagi. Semuanya atau tidak sama sekali. Karena itu, Hong Dali memutuskan dan menciumnya. Ya ampun, ya ampun. Teman-teman sekelas di sekitarnya semua berseru pelan. Adegan ini adalah adegan terlarang, kita tidak bisa menontonnya, kita tidak bisa. Meskipun mereka mengatakan itu, mata mereka semua terbuka lebar. Untungnya, tatapan mereka tidak bisa membunuh. Jika tidak, Hong Dali pasti akan seperti dibombardir oleh senapan mesin sekarang.
Itu hanya ciuman bibir, bukan French kiss. Jadi, bibir mereka hanya bersentuhan ringan dan berakhir tanpa tindakan lain. Namun Hong Dali sangat tertekan. Bukan karena dia menyesalinya, hanya saja pinggang belakangnya sekarang berwarna hijau karena dicubit oleh Tang Muxin. Yang lebih menyedihkan adalah dia bahkan tidak bisa menunjukkannya. Oh! Setelah mereka berciuman, Lin Chuyin merasakannya sejenak dan bahkan mengeluarkan alat untuk memeriksanya. Kemudian, dia mengungkapkan pendapatnya. Detak jantung tidak meningkat, suhu normal, hormon tidak bereaksi, saat ini, tidak ada manfaat praktis. Pada akhirnya, dia menyimpulkan, mungkin karena cara mengalaminya salah, sepertinya saya perlu memperbaiki model eksperimen tertentu. Sesuai dugaanku ahahaha. Hong Dali berlinang air mata, ini tidak sepadan untuk membuat pinggang belakangku menghijau. Namun kenyataannya, Hong Dali sedikit bangga karena Lin Chuyin memintanya untuk menciumnya. Itu adalah Lin Chuyin, si ahli teknologi paling hebat. Yang lain bahkan tidak bisa mendekatinya dalam jarak 1 meter, tapi sekarang dia benar-benar menciumnya, ciuman pertamanya. Ini pasti, ciuman pertamanya sepertinya terjadi saat di sekolah dulu. Namun, mulut kecilnya sebenarnya cukup manis. Ada aroma yang ringan dan manis. Setelah selesai memeriksa, Lin Chuyin menyimpan peralatannya dan berbalik seolah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan penyesuaian pada penemuan barunya. Hong Dali ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Adapun teman-teman sekelasnya, mereka diam-diam berdiskusi. Ling Yi, kalian lihat itu. Keberuntungan Tuan Muda Dali dengan para wanita benar-benar melampaui batas. Itulah selir darah. Selir darah. Dia benar-benar dicium lagi. Dan dia yang memintanya. Du Xinzhen, kau benar. Aku telah membuat prediksi dan tahu bahwa Tuan Muda Dali sangat mendominasi dan kuat, tanpa alasan. Aku bahkan tidak dapat membayangkan hal seperti ini. Lang Hao, bagian yang paling mengesankan adalah Tuan Muda Dali masih hidup, saya semakin terkesan dengannya sekarang. Ji Ziruo, Sister Blood Consort benar-benar menyedihkan, dia tidak merasakan apapun bahkan dari ini. Emosi Tang Muxin sedikit lebih rumit dibandingkan dengan mereka. Dia tidak ingin mengingkari pertunangan mereka lagi, tetapi pertanyaannya adalah Hong Dali tampaknya tidak begitu jelas tentang hal ini. Sekarang setelah Hong Dali mencium gadis lain, meskipun dia tidak bisa disalahkan, dia masih merasa hatinya sakit. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hal ini menyebabkan Tang Muxin benar-benar tertekan. Karena dia tidak yakin sikap seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi situasi ini, masalahnya adalah ini tidak dapat dianggap sebagai Hong Dali yang selingkuh, bahkan menggoda gadis-gadis. Siapa yang bisa menggoda Lin Chuyin? Namun, mereka benar-benar berciuman, dan Lin Chuyin lah yang aktif. Terlebih lagi, benda itu ada di depannya, tunangan Hong Dali, namun dia tidak bisa mengatakan apapun. Kali ini giliran Tang Muxin yang berlinang air mata. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Tang Muxin menggelengkan kepalanya dengan keras. Pada saat ini, dia hanya bisa memilih untuk mengganti topik pembicaraan. Dali, apakah kamu tahu daerah luar Gunung Tianjing yang kamu beli? Ya, kenapa? Hong Dali merasa aneh. Dia tidak mendengar ada masalah dengan area luar Gunung Tianjing. Mungkinkah itu terkait dengan laboratorium Chuyin? Hong Dali bertanya, ada masalah dengan laboratorium Chuyin? Bukan itu, ada hal lain. Tang Muxin menarik Hong Dali dan berkata dengan lembut, kudengar seorang pekerja yang sedang membersihkan sampah di sana menemukan sebuah gua bawah tanah alami, dan gua itu tidak kecil, namun, ada bagian yang tampaknya sangat sulit dilewati manusia. Maksudmu adalah? Hong Dali langsung mengerti. Dia berbalik dan melihat penemuan baru Lin Chuyin. Gunakan benda itu untuk melihat apa yang ada di sana. Ya, benar sekali. Apa kau tidak penasaran? Mata Tang Muxin berbinar. Gunakan alat kecil ini untuk melihat, bagaimana jika ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Misalnya, berlian, tambang emas, dan semacamnya. Apa-apaan ini bagus, ini bagus. Hati Hong Dali gatal saat mendengar ini. Kalau begitu, mari kita lihat, bro haha, berita ini luar biasa, ngomong-ngomong, bahkan aku belum tahu tentang gua rahasia ini, oh benar, Xin, bagaimana kau tahu tentang ini? Ayahku memberitahuku sore ini ketika aku meneleponnya. Tang Muxin berkata dengan lembut, awalnya kupikir kau sudah tahu tentang ini, tapi sepertinya Paman Hong belum memberitahumu. Aku langsung tidur begitu sampai di rumah kemarin, mungkin dia tidak sempat memberitahuku. Hong Dali menyentuh dagunya. Kalau begitu, ayo pergi sekarang, tapi alat ini hanya bisa terbang selama setengah jam, dan baterainya sudah habis. Saat mereka berdua berdiskusi sampai titik ini, mereka tiba-tiba melihat Lin Chuyin muncul di samping mereka dengan menakutkan. Aku membuat 2 perangkat ini, yang satunya terisi penuh, kemana kalian berencana pergi? Ada yang terisi penuh.
Apa-apaan ini? Ini luar biasa. Apalagi yang harus ditunggu? Hong Dali langsung tertawa terbahak-bahak dan memeluk Lin Chuyin erat-erat, sambil berkata, Chuyin, kamu benar-benar hebat. Kami benar-benar membutuhkan ini. Oh, Lin Chuyin tidak bereaksi terhadap pelukan Hong Dali. Dia hanya berbalik dan mulai bersiap. Kalau begitu, mari bersiap untuk bergerak sekarang. Baguslah, aku sudah selesai mengatur perangkatnya. Baiklah, baiklah. Mendengar Lin Chuyin mengatakan bahwa mereka bisa pindah sekarang, Hong Dali pasti tidak akan menolak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing. Sekarang setelah ada tempat yang menyenangkan, bagaimana mungkin mereka tidak pergi melihatnya? Hong Dali bertanya, kalau begitu, Chuyin, apakah ada yang harus kita persiapkan? Oh, ada banyak barang yang perlu dipersiapkan. Lin Chuyin mulai mencari barang-barang di antara semua barang di lantai. Mereka dapat menemukan hampir semuanya di laboratorium gadis kecil ini. Tentu saja, dialah satu-satunya yang mampu menemukannya. Karena ini gua bawah tanah, maka pasti ada sungai bawah tanah atau bahkan danau, oleh karena itu, peralatan menyelam harus dibawa. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah tumpukan barang di sudut barat daya dan menendangnya. Setelah menendang barang-barang di atasnya, dia mengeluarkan 3 helm. Oh, waktu itu aku hanya membuat 3, sepertinya perlu dibuat lebih banyak lagi. Helm itu seluruhnya terbuat dari logam dan tampak seperti sesuatu dari film fantasi sains. Hong Dali, Tang Muxin. Sisanya. Kemudian, dia mulai mencari barang-barang lagi. Jika kita menyelam, kita akan membutuhkan pakaian selam. Sepertinya aku tidak punya itu di sini. Sepertinya perlu membuat beberapa. Namun, jika airnya tidak terlalu dalam, kita bisa mempertimbangkan untuk masuk tanpa pakaian selam. Dalam hal itu, kita akan membutuhkan perangkat komunikasi. Aku punya itu di sini. Sambil berkata demikian, Lin Chuyin berjalan ke sudut tenggara dan mencari barang-barang di sana. Dengan sangat cepat, dia menemukan perangkat aneh dengan banyak konektor di atasnya. Oh, ini dia, dengan menggunakan konektor ini, aku dapat secara efektif mencegah gangguan medan magnet, namun, sepertinya aku harus memodifikasinya terlebih dahulu. Hong Dali, Tang Muxin, sisanya. Gua bawah tanah, kita juga butuh peralatan penerangan. Yang ini sederhana. Dia menemukannya dengan sangat cepat. Ini seharusnya bisa. Itu adalah perangkat berukuran besar yang tampak seperti lampu sorot. Hong Dali bertanya, bisakah ini digunakan di bawah air? Ya. Lin Chuyin berkata, ini dirancang khusus untuk digunakan di bawah air. Sekarang, helm selam sudah tersedia, pakaian selam perlu dibuat, dan perangkat komunikasi bawah air sudah tersedia. Ditambah dengan peralatan penerangan, bahkan jika Hong Dali tidak dapat mencari di seluruh area gua bawah tanah, ia mungkin dapat mencari di sebagian besar area. Karena persiapan mereka sudah selesai, satu-satunya yang tersisa adalah bergerak menuju tujuan untuk memulai penjelajahan mereka. Di dunia ini, teknologi sudah sangat maju, tidak banyak tempat yang belum dijamah manusia. Sungguh bukan hal yang mudah bagi Hong Dali untuk menemukan tempat sebagus itu. Setelah semua orang siap, Hong Dali berteriak, saudara-saudara, kita akan menjelajah sekarang, hahaha. Bab 185. Ini rumahku. Daerah luar Gunung Tianjing. Sutradara Lin, alur ceritanya sekarang jauh lebih rumit daripada alur cerita aslinya, tetapi patung saudari peri yang disebutkan Tuan Muda. Manajer panggung berdiri di depan sutradara Lin yang sedang makan camilan dan melaporkan dengan hati-hati. Sekarang, semuanya sudah siap kecuali bagian tentang hewan kecil yang menuntun karakter ke dalam gua. Tidak masalah jika kita menggunakan anjing karena mereka mudah dilatih, tetapi kita tidak dapat menemukannya di hutan ini. Jika kita beralih ke hewan lain, kita tidak dapat melatih mereka. Selain itu, kita benar-benar tidak dapat menemukan batu giok yang cukup besar untuk patung itu. Mengapa kita tidak memberitahu Tuan Muda dan menggunakan 3D untuk patung itu? Itu akan murah dan hemat waktu. Menurutmu aku tidak mau. Lin Hao tertekan. Jika kita menggunakan 3D, model berwarna sederhana sudah cukup, lagi pula, itu hanya untuk menunjukkan wajahnya, selama bidikan kamera tidak terlalu dekat dan menunjukkan terlalu banyak, itu bisa dilakukan dengan mudah, biayanya hanya sekitar 10.000 yuan, tetapi Tuan Muda tidak setuju, dia bersikeras menggunakan yang asli, sepotong batu giok sebesar itu. Bahkan jika kita menemukannya, harganya setidaknya beberapa ratus ribu yuan, dan itu belum termasuk memahatnya, dan untuk mencari pematung ahli untuk memahatnya akan menghabiskan biaya beberapa ratus ribu yuan lagi. Apa yang tidak bisa dia lakukan dengan uang ini, berapa banyak makanan ringan yang bisa dibeli dengan uang itu. Namun, omongan hanyalah omongan. Lin Hao hanya bisa mengeluh tentang hal itu. Hong Dali sudah mengatakan bahwa dia akan membayar biayanya. Jadi, Lin Hao tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah menghela napas lagi, Lin Hao bertanya, oh benar,
apakah kamu sudah menemukan gua untuk saudari peri? Menurut Tuan Muda, akan lebih baik jika menggunakan gua sungguhan, dia mungkin tidak akan setuju dengan jebakan itu. Manajer panggung berkata, gua itu bukan masalah. Berbicara sampai di titik ini, dia bertindak seperti pencuri dan mendekatkan mulutnya ke telinga Lin Hao. Saya mendengar dari para pekerja yang membersihkan sampah bahwa beberapa waktu lalu, karena tanah longsor, sebuah gua ditemukan. Seorang pekerja telah masuk dan melihatnya, gua itu penuh dengan stalaktit. Karena tempat itu belum menjadi objek wisata dan ini adalah wilayah Tuan Muda, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan meminta Tuan Muda untuk mengizinkan kita menggunakan gua itu untuk syuting adegan ini. Gua ini praktis disiapkan untuk film kita. Benar-benar ada hal seperti itu. Lin Hao langsung terkejut. Di mana gua itu? Mari kita lihat dulu agar kita bisa bersiap sebelumnya. Jaraknya sekitar 1 kilometer di depan. Manajer panggung berkata, bagaimana kalau kita lihat sekarang? Sekarang sudah sekitar pukul 6 sore. Lin Hao menatap langit. Lupakan saja, ayo kita pergi sekarang, panggil 2 orang lainnya untuk ikut dengan kami. Oh benar, ajak juga Tuanmu dan Tuan Wang, mereka ahli dalam kungfu. Jika ada bahaya, mereka bisa mengatasinya, tidak perlu memanggil yang lain. Kami berempat sudah cukup, siapkan juga perlengkapan penerangan. Ini tempatnya, kan? Hong Dali dan yang lainnya duduk di mobil mereka dan langsung pergi ke daerah luar Gunung Tianjing. Ketika mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan Tang Muxin, mereka melihat cukup banyak pekerja sudah berkumpul di sana sambil memegang peta dan mendiskusikan sesuatu. Hong Dali tentu saja tidak mengenal satupun dari mereka. Dia juga malas untuk peduli tentang mereka. Dia dan kelompoknya langsung menerobos masuk dan dihentikan oleh seorang penjaga keamanan hanya beberapa langkah kemudian. Berhenti, dari mana kalian? Kami, dari mana kami berasal? Hong Dali menoleh ke kiri dan kanan dengan aneh, lalu menunjuk hidungnya. Kami ini mahasiswa, tidakkah kau tahu? Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah antek-anteknya dan berkata, oh, dan beberapa antek juga. Silakan kembali. Petugas keamanan itu tampak tertekan. Ini bukan tempat yang cocok untuk anak-anak bermain. Tentang itu, Hong Dali langsung marah hingga geli. Kurasa kau salah paham. Ia menunjuk ke hutan dan gunung di sekitarnya. Sepertinya ini wilayahku. Ini. Meskipun petugas keamanan itu tidak mengenal Hong Dali, dari perilakunya saja dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak bisa disinggung. Dia hanya bisa menenangkannya dan berkata, kalau begitu, tolong tunggu sebentar, aku akan pergi memeriksanya dengan atasanku. Setelah berkata demikian, dia berlari ke dalam dan berteriak, Kapten Zhao, ada seseorang di sini. Dia berkata bahwa ini adalah wilayahnya dan ingin masuk dan melihat-lihat. Saya tidak berani mengambil keputusan, tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan. Apa yang dia bicarakan, tempat ini milik negara. Sebuah suara arogan terdengar. Minta mereka pergi. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, kurasa ingatanku tidak salah. Aku yakin aku membeli tempat ini. Sambil berkata demikian, saat dia melihat sekeliling, tidak ada satupun kantong plastik yang terlihat. Tidak salah lagi, tempat ini jelas sudah dibersihkan sebelumnya. Situasi apa ini? Pada saat ini, petugas keamanan itu berkata dengan hati-hati, Kapten, saya rasa lebih baik Anda pergi dan melihatnya. Saya benar-benar tidak berani mengambil keputusan. Bagaimana pekerjaanmu? Kamu sama sekali tidak punya kemampuan. Sambil berkata demikian, seorang pria botak berjalan keluar dari kerumunan. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan membawa cangkir di tangannya. Dengan perut buncitnya yang menyembul dari balik kemejanya, begitu dia melihat Hong Dali dan kelompoknya, dia berkata, cepatlah dan kembali ke tempat asalmu, aku tidak peduli siapa kamu, tempat ini telah diambil alih oleh negara, orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Ini. Hong Dali berkata perlahan, tempat ini sepertinya adalah rumahku. Kau putra Hong Wei Guo, Hong Dali, kan? Kapten Zhao menatapnya dari atas sampai bawah. Aku tahu ini rumahmu, tetapi tempat ini telah diambil alih oleh negara, tempat ini mungkin akan menjadi objek wisata, jadi bukan lagi milikmu, cepatlah pulang, aku akan menunjukkan wajahku kepada ayahmu, jadi aku akan berbicara baik-baik kepadamu sekarang. Orang ini tahu bahwa Hong Dali adalah putra Hong Wei Guo, namun masih berani bersikap sombong. Menurut hukum, mereka yang dapat melakukan hal seperti itu hanya termasuk dalam satu dari 2 kategori. Yang pertama bahwa orang ini terbelakang. Yang kedua, orang ini adalah seorang yang terbelakang mental dan juga merupakan rival dari keluarga Hong. Yup, dari keadaan saat ini, skenario kedua lebih mungkin terjadi. Hong Dali menyentuh dagunya. Bagaimana jika aku menolak? Kau tidak bisa menolak. Kapten Zhao berkata dengan nada muram, aku tahu kondisi tubuhmu tidak baik, aku tidak bisa menyentuhmu, tetapi mungkin akan sulit bagi ayahmu, hehe. Pendiriannya sangat jelas saat dia mengatakan itu.
Dia jelas tidak berada di pihak yang sama dengan mereka dan jelas memiliki dukungan yang merupakan saingan keluarganya. Sekarang, dia hanya menunjukkan kekuatan mereka padanya. Maksudnya sederhana, dia memiliki seseorang di atas untuk mendukungnya. Meskipun keluarga Hong adalah entitas bisnis besar, Hong Dali tetap tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika itu adalah orang kaya baru lainnya, mereka tentu akan marah besar, bergegas maju, dan bersiap menamparkan wajahnya. Kemudian, Kapten Zhao ini akan menggunakan berbagai cara untuk mengalahkan dan mempermalukan mereka. Inilah yang tertulis dalam novel-novel di kehidupan sebelumnya. Biasanya, orang kaya barulah yang menjadi antagonis. Tentu saja Hong Dali tidak sebodoh itu. Sebagai seorang yang ambisius dan memiliki tujuan, Hong Dali pertama-tama harus mempertimbangkan apakah lawannya memiliki kelemahan. Oleh karena itu, ia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Ayah, daerah luar Gunung Tianjing telah ditempati oleh orang lain, dan mereka tidak mengizinkanku masuk. Hong Weiguo jelas tahu siapa mereka. Dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan melawan mereka, cepat pulang dulu. Ah, aku tidak akan melakukan hal sejauh itu. Hong Dali menyeringai dan bertanya, aku hanya ingin bertanya, apakah mereka sudah membeli sebidang tanah ini? Oh, belum. Hong Weiguo berpikir sejenak. Dia tidak yakin dengan maksud Hong Dali. Mereka masih melakukan eksplorasi gua bawah tanah. Mengenai harga, kami belum menyelesaikan negosiasi. Ada apa? Oh, karena negosiasinya belum berakhir, maka itu mudah saja. Hong Dali mendengus. Aku berpikir, karena negosiasinya belum berakhir, maka tanah ini masih milik kita, masih milik keluarga kita. Jadi, bukankah mereka memasuki tanah milik pribadi tanpa izin pemiliknya? Kurasa begitu. Hong Weiguo tertegun sejenak sebelum akhirnya mengerti maksud Hong Dali. Maksudmu, Dali, jangan gegabah, tidak ada gunanya bertarung dengan mereka. Tentu saja, aku tidak akan gegabah. Hong Dali berkata dengan tenang. Namun, aku tidak yakin apakah Cuyin akan gegabah atau tidak. Ho, kalau begitu, ayah, aku tutup telepon dulu. Cuyin. Hong Weiguo meletakkan telepon dan bergumam, Cuyin sekarang bersama Dali. Memikirkan hal ini, Hong Weiguo menepuk pahanya dengan keras dan tertawa terbahak-bahak. Dia memang anakku, hebat, hahaha, Su Guangyuan. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu yang mengirim orang-orangmu dan menduduki tempat itu. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Dali akan membawa Cuyin bersamanya. Sekarang, kau harus menelan amarahmu entah kau mau atau tidak, hahaha. Saat Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak di kantornya, Kapten Zhao juga tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, kenapa, kau ingin menyerangku? Aku peringatkan kau akan menyerang seorang pegawai negeri, kau akan dihukum berdasarkan hukum negara. Saat itu, bahkan ayahmu, Hong Weiguo, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan melakukan apapun padamu. Wajah Hong Dali penuh dengan kenaifan, matanya terbuka lebar. Paman Zhao, pikiranmu salah, bagaimana mungkin orang lemah sepertiku menggunakan kekerasan padamu? Sambil berkata demikian, dia berjalan ke samping. Cuyin, orang ini menghalangi kita masuk, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Oh, mengerti. Tubuh Lin Cuyin langsung mengeluarkan suara logam dari mesin yang bergerak, dan lengan kanannya dengan cepat ditutupi oleh baju besi rangka luarnya. Dia berkata dengan hambar, target dikonfirmasi. Serang. Saat dia berbicara, area di bawah kakinya meledak, dan seluruh tubuhnya melesat maju. Dalam sekejap mata, lengan kanannya sudah menempel di dada Kapten Zhao. Kemudian, terdengar suara yang sangat dingin. 30.000 volt. Kemudian, mereka mendengar suara mendesis seperti sesuatu yang tersengat listrik. Rambut Kapten Zhao yang sedih berdiri tegak, seperti karakter Heihachi Mishima dari video game Tekken di kehidupan sebelumnya, botak di bagian tengah dan rambut di bagian samping berdiri tegak. Penampilannya sungguh luar biasa. Melihat Kapten Zhao tergeletak di tanah sambil terus gemetar, Hong Dali menghela napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan kepolosan. Kenapa kau harus menghalangi jalan Cuyin dari semua orang? Ini benar-benar mencari kematian sendiri. Bab 186. Ekspedisi bawah tanah. Kalau tidak, mengapa Hong Dali tertawa terbahak-bahak? Dia hanya bisa menyalahkan keberuntungannya sendiri karena diserang oleh Lin Cuyin. Siapakah Lin Cuyin? Dia adalah anggota organisasi Holy Grail, seorang ahli teknologi dengan IQ lebih dari 180, seseorang yang bahkan harus dilindungi dengan hati-hati oleh negara. Orang bisa tahu ini hanya dari penemuannya. Selain hal-hal lain, selama mereka membuatnya senang, dan dia memberi mereka satu atau dua penemuannya, seperti teknologi proyeksi holografik. Negara hanya perlu meneliti dan meningkatkannya, dan itu akan menjadi harta yang berharga. Teknologi proyeksi holografik ini akan sangat berguna dalam penggunaan militer dan sipil. Dan Hong Dali tidak pernah lupa bahwa gadis ini bahkan bisa membuat roket sendiri.
Terhadap orang seperti itu, bagaimana mungkin karakter kecil yang mengandalkan pengaruh orang lain mampu membuatnya marah? Sekarang dia dipukuli ke tanah oleh Lin Chuyin, dia hanya bisa menyalahkan keberuntungannya sendiri. Keributan di sini telah membuat para penjaga keamanan di sekitarnya waspada. Seketika, sekelompok besar orang bergegas maju. Melihat bahwa perkelahian akan terjadi, dua suara tiba-tiba terdengar. Dali, apa yang kamu lakukan di sini, Tuan Muda Dali? Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak diragukan lagi, orang yang dapat menanyakan hal ini tentu saja adalah para petarung tangguh. Mou Zixiao dan Gezer Wang. Melihat mereka, Hong Dali sangat gembira dan berkata, kalian datang di waktu yang tepat, ini wilayahku. Tetapi mereka mengambil alih tanpa dokumen apapun untuk ditunjukkan. Tindakan macam apa ini? Ini perampokan, pencurian, mereka membobol rumahku dan mencuri dariku. Hajar mereka sampai mati. Yang lainnya masih baik-baik saja, tetapi Mu Zixiao jelas merupakan tipe orang yang ketika mendengar ada perkelahian, matanya akan berbinar. Biasanya, dia pasti tidak akan berani berkelahi dengan orang lain saat tuannya ada di sekitar. Namun sekarang, dengan persetujuan Hong Dali, segalanya berbeda. Dia segera bergegas masuk dan mulai melawan para penjaga keamanan. Kakek Wang mematuhi perintah Hong Dali dan masuk seperti embusan angin juga. Begitu mereka berdua mulai, ketiga antek laki-laki dan sopir Wang Mingyu tentu saja tidak menahan diri. Juga, ada Lin Chuyin yang tanpa emosi. Sejujurnya, para penjaga keamanan itu hanyalah manusia biasa. Menghadapi para petarung Hong Dali yang ganas, mereka hanya bisa menjadi sasaran. Dalam waktu 2 menit, mereka semua tergeletak di lantai. Pada saat ini, teman-teman sekelas Hong Dali semua berseru. Ling Yi, apa-apaan, kungfu. Ini kungfu sungguhan. Du Xinzhen, saya hanya membuat prediksi dan tahu bahwa mereka hanya akan kalah jika melawan saudara Dali. Lang Hao, apa-apaan, bukankah mereka adalah pembunuh tua dan muda dalam video yang diunggah daring? Sekarang aku benar-benar melihat mereka secara langsung. Saudara Dali, kau sungguh hebat. Ji Ziruo, saudari Chuyin benar-benar tangguh. Hong Dali sangat gembira dan membuat efek suara untuk mereka. Ada-dada, beraninya kau melawan saudara Dali. Tang Muxin berkata dengan lembut, Dali, apakah ini baik-baik saja jika mereka mencari orang lain untuk membantu mereka nanti? Hong Dali mencibir dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan, segala sesuatu pasti ada alasannya. Apakah mereka punya dokumen? Tidak. Kan, apakah atasan mereka memberi uang kepada keluargaku untuk merampas tanah itu? Tidak, kan, mereka tidak punya dokumen dan tidak pernah mengeluarkan uang. Jadi ini masih wilayah keluargaku, tidak melanggar hukum bagiku untuk kembali ke rumahku sendiri. Jika mereka benar-benar memaksaku, aku akan membangun rumah dan tinggal di sini saja. Ketika dia mengatakan akan membangun rumah di sini, dia tidak bercanda. Lagi pula, lingkungan di sini sangat indah. Jika dia benar-benar membangun villa yang memiliki gua bawah tanah yang dipenuhi stalaktit, hanya memikirkannya saja sudah terasa menarik. Saat itu, jalan sudah hampir bersih. Para penjaga keamanan itu bagaikan jerami padi yang ditebas sabit, berjatuhan berkeping-keping di sana-sini, sama sekali tidak mengancam para pejuang. Tercengang melihat seluruh proses itu, kepala Direktur Lin dipenuhi keringat dingin. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apakah perlu sampai sejauh itu? Mereka kan pegawai negeri. Memukul mereka. Tidak ada hal seperti itu. Hong Dali berkata dengan aneh, aku tidak pernah memukul siapapun, demi Tuhan, aku orang baik, apakah kau melihatku memukul seseorang? Jika Anda orang baik, apakah masih ada orang jahat di dunia ini? Namun, setelah Lin Hao memikirkannya dengan saksama, ia harus mengakui bahwa Hong Dali tidak memukul siapapun. Baru saja, dari jauh, ia hanya melihat seorang gadis berambut biru dan dikuncir dua yang melakukan gerakan pertama. Adapun penjaga keamanan lainnya, mereka tidak bisa menerima pukulan begitu saja tanpa mengeluh. Lupakan saja, aku tidak akan peduli dengan ini, ada hal yang lebih penting. Lin Hao meraih siku Hong Dali dan berkata pelan, Tuan Muda, ku dengar ada gua bawah tanah dengan stalaktit di sini, kurasa ini sangat cocok untuk digunakan sebagai gua yang Anda sebutkan untuk film tersebut, karena itu, aku ingin bertanya apakah Anda... Oh, mendengarmu mengatakan ini, aku baru menyadarinya juga. Hong Dali tercengang. Ini bagus, mari kita gunakan gua ini untuk adegan itu. Lin Hao diam-diam berpikir, lihat, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu mencari lokasi lain untuk adegan itu. Berhasil. Mereka mengobrol sambil berjalan dan dengan sangat cepat mencapai pintu masuk gua. Hong Dali menatap gua yang gelap itu, tersenyum dan berkata, akhirnya kita sampai di sini, ini tempatnya, kan, di dalamnya ada gua stalaktit alami, mari kita bersantai sejenak hari ini, kita akan melihat apa yang ada di gua misterius ini. Sambil berkata demikian, dia menatap Lin Chuyin. Chuyin, apakah lampu sorotmu sudah siap? Ayo masuk sekarang dan lihat-lihat. Oh,
Sudah siap. Lin Chuyin sama sekali tidak terlihat seperti baru saja selesai bertarung. Dia mengeluarkan lampu sorot dari tas yang dibawa salah satu anteknya dan masuk lebih dulu, memimpin jalan. Saat itu, sudah mendekati pukul 7 malam. Namun, saat itu sudah tanggal 29 Mei, siang hari sedikit lebih panjang. Sedikit cahaya redup masuk dari pintu masuk gua. Para pegawai negeri yang mengarantina tempat ini masih menggunakannya, jadi sudah ada alat penerangan yang dipasang di dalam gua. Rombongan mereka perlahan masuk, mengikuti langkah orang di depan. Gua itu berada di tengah gunung, sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Begitu mereka memasuki gua, mereka jelas bisa merasakannya turun ke bawah. Tidak seorang pun tahu kemana gua misterius ini mengarah, tetapi mereka yakin bahwa gua itu berada jauh di dalam tanah. Pada saat itu, tidak akan ada penerangan yang tersedia selain yang telah mereka persiapkan. Seperti yang diprediksi Lin Chuyin, peralatan penerangan harus dipersiapkan sebelumnya. Jika tidak, mereka akan buta di sana. Di dalam gua, tanahnya cukup datar, dan sebenarnya tidak ada bau busuk. Selain itu, udaranya sangat kering. Tang Muxin berkata dengan lembut, sepertinya ada terowongan di dalam tempat udara bisa mengalir masuk ke sini. Kalau tidak, udaranya tidak akan sesegar ini. Mereka terus bergerak maju sekitar 30 hingga 40 meter sebelum Lin Chuyin tiba-tiba berkata, "Oh, tanjakannya semakin curam, sekitar 15 derajat." Tang Muxin, yang mengikutinya dari belakang, bertanya dengan lembut, "Kakak Chuyin, kamu bahkan bisa mengatakan ini?" "Ya." Lin Chuyin tidak menunjukkan emosi. Tentu saja, dia tidak takut. Sambil berjalan, dia berkata, "Saya baru saja menghitung, kita telah berjalan sejauh 46 meter, ada 5 belokan, saat kaki kita mendarat, kita akan sedikit condong ke depan." Kakak Chuyin benar-benar luar biasa. Tang Muxin berkata dengan iri, "Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa, Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut, mengejutkan Hong Dali, yang ada di belakangnya. Dia bertanya, "Ada apa?" "Aku hanya menakutimu, hai. Tang Muxin tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan jenaka, "Kamu baru saja terkejut dengan apa yang kulakukan, kan?" Hong Dali terdiam dan berkata, "Kamu bisa menakuti seseorang sampai mati dengan melakukan hal seperti itu." Tang Muxin cemberut. Hanya saja suasananya agak suram. Tepat saat dia berkata demikian, Lin Chuyin yang berjalan di depan berkata dengan nada datar, "Itu adalah dua jalan, satu ke arah kiri dan cukup lebar, dan satu lagi ke arah bawah dan cukup sempit." "Yang ke bawah." Hong Dali langsung memutuskan. "Mari kita pergi dan melihat apa yang ada di sana terlebih dahulu, kemudian, ketika kita kembali, kita bisa melewati jalan kiri." Karena dia sudah bicara, tidak ada yang keberatan. Karena itu, semua orang mengikuti jalan menurun. Musik Xiao berkata dengan gembira, "Dali, apakah menurutmu akan ada sesuatu seperti buku rahasia seni bela diri di dalamnya?" "Kau jadi gila karena memikirkan seni bela diri sepanjang hari," ya, kata Hong Dali dengan nada muram. "Ini dunia nyata, bukan film, kau benar-benar berpikir ada patung peri yang akan memberimu, seni ilahi 9 matahari, jika kau bersujud 1000 kali. Ngomong-ngomong, Hong Dali sama sekali tidak peduli dengan apa yang ada di dalam gua misterius ini. Barang-barang impian, ramuan, dan buku rahasia seni bela diri milik Musik Xiao, semua itu tidak ada artinya bagi Hong Dali. Tujuannya datang ke sini sebenarnya sederhana. Itu hanya untuk bersenang-senang." Pada saat ini, Lin Chuyin tiba-tiba berhenti. Menggunakan lampu sorot untuk menerangi sekelilingnya, dia berkata dengan nada hambar, "Di sini jelas jauh lebih curam, dan juga jauh lebih besar dari yang diperkirakan." Dia kemudian menyinari atapnya. "Oh, ngomong-ngomong, stalaktit ini tampak sangat normal. Mereka jauh lebih kecil dari yang diperkirakan." "Namun," Hong Dali berkata, "tempat ini sangat besar, apakah semua orang membawa sesuatu untuk dimakan? Jangan sampai Anda kelaparan sampai tidak bisa berjalan kembali, itu akan lucu." Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Sebaliknya, Direktur Lin Hao tersenyum dan berkata, "Saya membawa banyak makanan ringan." Si pecinta kuliner. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke bawah. Setelah tidak yakin berapa lama, Hong Dali tiba-tiba menyadari bahwa jalan setapak itu sekarang cukup curam. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara masih segar, tidak ada perasaan teredam yang biasa dirasakan seseorang saat berada jauh di bawah tanah. Ia merasa aneh bahwa udara sebenarnya masih sangat segar di bawah sini. Ini seharusnya tidak mungkin. Setelah beberapa saat, suara aliran air terdengar dari depan. Lin Chuyin mempercepat langkahnya dan, tak lama kemudian, mereka melihat aliran air kecil yang memotong jalan mereka. "Wah, ternyata ada sungai kecil di sini, Dali. Air ini pasti sangat lesat, kan? Pasti tidak terkontaminasi." Tang Muxin bersorak dan berjongkok untuk minum air. Namun, Hong Dali menariknya kembali. "Hati-hati,
kita tidak tahu dari mana aliran ini berasal, kamu mungkin minum sesuatu yang kotor melalui perutmu. Sambil berkata demikian, Hong Dali menakutinya dengan berkata, misalnya, telur ular, kecebong. Makhluk licin semacam ini sangat menakutkan bagi wanita. Seperti yang diduga, Tang Muxin menjerit dan bersembunyi di pelukan Hong Dali. Hong Dali menyentuh dagunya dengan puas. Ngomong-ngomong, aroma yang keluar dari tubuh Xin Xin benar-benar sangat harum. Bab 187. Penemuan menakjubkan. Saat mereka asyik bermain-main, Lin Chuyin tiba-tiba mengarahkan lampu sorotnya ke sisi lain sungai dan mengamati dengan saksama. Kemudian, dia berjongkok dan meraba tanah. Setelah itu, dia berkata dengan nada hambar, oh, ada gua kecil di seberang, tapi kita tidak bisa masuk. Di mana itu? Hong Dali bergerak mendekati Lin Chuyin dan tatapannya mengikuti cahaya. Oh, itu benar-benar sebuah gua kecil, bukankah ini agak terlalu kecil, kurasa hanya seekor laba-laba yang bisa merangkak masuk, kan? Tidak heran Hong Dali begitu terkejut, gua itu hanya sebesar kepala seseorang. Dengan sendirinya, itu sebenarnya tidak signifikan. Tapi angin sepoi-sepoi datang dari sana, jadi itu jelas merupakan tempat di mana angin bisa lewat. Adapun apa yang sebenarnya ada di sana, itu tidak pasti. Saat Hong Dali mengatakan itu, dia dengan ringan menghirup dari sekelilingnya. Dia merasa bahwa udara di sini bahkan lebih segar, seperti udara di hutan setelah hujan. Itu bahkan membuat seseorang merasa segar kembali. Lingkungannya tampaknya tidak terlalu buruk. Lin Chuyin menyentuh sekelilingnya dan tiba-tiba berkata, ular sering lewat di sini. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Dia mengeluarkan laptop dan alat perekam dari tasnya sambil berkata demikian. Setelah menyalakannya, terdengar suara dengungan lembut saat dia mengendalikan alat itu untuk terbang ke dalam gua kecil. Saat perangkat itu masuk, gambar yang terekam oleh perangkat itu dapat dilihat di laptop Lin Chuyin. Semuanya gelap, dan tidak ada sumber cahaya. Alat penerangan di tengah alat perekam itu hanya bisa bersinar hingga 3 meter di depannya. Tidak ada yang bisa dilihat di luar itu. Semua orang menahan napas dan diam melihat gambar yang ditampilkan di monitor. Awalnya, itu hanyalah terowongan yang sangat kecil. Pintu masuknya hanya seukuran kepala, tetapi semakin lebar saat perangkat itu terbang semakin dalam. Baru 10 meter masuk, ruang tiba-tiba melebar. Sekarang ruang itu cukup bagi seorang pria dewasa untuk berdiri dan berjalan. Bahkan lebih jauh lagi, setelah melewati belokan, semua orang tercengang. Ketika cahaya bersinar di sebagian kecil ruang di sana, meskipun Hong Dali dan yang lainnya sudah siap secara mental, mereka tetap terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di bawah cahaya redup dari alat perekam, Hong melihat bahwa alat itu berada di suatu tempat yang sangat luas. Villa Hongwu milik keluarganya sudah cukup besar dengan panjang 200 meter dan lebar 100 meter, tetapi dibandingkan dengan gua bawah tanah yang sangat besar ini, hanya dari apa yang dapat mereka lihat dari cahaya redup, ruang di sana tampak hampir sama dengan villa itu, dan mungkin bahkan lebih besar. Lin Chuyin mengendalikan alat itu untuk terbang ke atas dan menerangi seluruh sekelilingnya. Gua ini terbelah menjadi 2 bagian, sebelah kiri adalah sebidang tanah yang sangat luas sementara di sebelah kanan adalah sebuah kolam yang dasarnya tidak dapat dilihat. Lebih jauh ke depan, di mana cahaya hampir tidak dapat mencapainya, meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tampaknya itu adalah sebuah lubang gua yang sangat besar. Setelah mengamati sekeliling, Lin Chuyin mengendalikan perangkat itu agar menunjuk langsung ke pusat gua besar ini. Awalnya, mereka samar-samar bisa melihat bentuk lingkaran dengan radius 3 hingga 4 meter. Bagian atasnya besar dan bagian bawahnya kecil, membuat semua orang bingung. Saat ini, mereka tidak bisa memikirkan apapun yang sesuai dengan bentuk ini. Selain itu, ini sepertinya bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, melainkan sesuatu yang ada di sana secara alami. Tepatnya, objek ini seperti sebuah mangkuk raksasa yang ditaruh di sana. Perangkat itu perlahan terbang ke depan. Saat semakin dekat, semua orang berseru kaget. Tang Muxin berkata, betapa besarnya kura-kura. Ling Yi berkata, apa-apaan ini? Du Xinzhen, ya Tuhan, benda ini pasti dari generasi kakek buyut kita, kan? Adapun Hong Dali, dia berkata, betapa besarnya kura-kura. Itu adalah kura-kura raksasa yang hampir tidak dapat dipercaya. Seekor kura-kura raksasa yang sesungguhnya. Cangkangnya yang besar setidaknya sepanjang 3 meter, sama dengan limusin berukuran sedang. Hal yang paling aneh adalah penampilan kura-kura itu. Kepalanya tampak seperti kepala buaya, dan tangan serta kakinya tidak dapat menyusut ke dalam cangkangnya. Rahang atasnya seperti rahang elang, dan ada 3 baris tonjolan dari cangkangnya. Di sisi-sisinya, ada lekukan, seperti gergaji. Setiap bagian cangkang memiliki tonjolan di atasnya. Matanya tumbuh di sisi mulutnya. Di sisi kepala, dahi, dan lehernya, ada sesuatu yang menonjol keluar, seperti pembengkakan pada katak. Itu juga tampak seperti sisik. Di kepala, leher,
dan daerah perut ada banyak tentakel sepanjang lengan. Oh, jadi ini. Lin Chuyin mengendalikan alat itu untuk menyinari seluruh tubuh kura-kura itu. Kemudian, dia berkata pelan-pelan, ini adalah kura-kura buaya, yang ini sepertinya sudah hidup lama. Kura-kura buaya. Melihat Lin Chuyin mengenali makhluk ini, Hong Dali langsung bertanya, Chuyin, kura-kura buaya ini, spesies apa ini? Lin Chuyin memang pantas menjadi seorang ahli teknologi. Sepertinya dia pernah membaca tentang hal-hal seperti itu sebelumnya dan mengingatnya dengan sangat jelas. Spesies kura-kura buaya adalah hewan asli habitat air tawar, mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka akan berhibernasi dalam ketika suhu air di bawah 10 derajat Celcius dan hibernasi ringan di bawah 15 derajat Celcius. Mereka mulai makan secara normal ketika suhu air di atas 18 derajat Celcius. Tetapi 20-33 derajat Celcius adalah tingkat suhu optimal tempat mereka bergerak dan makan. Mereka hanya bergerak sedikit ketika suhu 34 derajat Celcius ke atas dan sebagian besar tinggal di dasar air atau di dasar laut untuk menghindari panas. Tubuh mereka cukup besar, panjang tubuh kura-kura buaya dewasa bisa mencapai 75 cm dan beratnya bisa mencapai 100 kg, panjang cangkangnya 60-80 cm. Yang memungkinkan mereka menyamarkan diri di dalam air. Lidah mereka seperti cacing, mereka biasanya akan diam di dalam air dan hanya membuka mulut serta menggerakkan lidah untuk memikat mangsanya. Namun, jenis kura-kura buaya ini biasanya ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat. Bagaimana kura-kura ini bisa sampai di sini dan tumbuh begitu besar masih membingungkan. Hong Dali terbebas dari keraguannya mengenai apa itu dan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal mengenai pertumbuhan abnormalnya. Kura-kura berusia 1000 tahun dan kura-kura berusia 10.000 tahun satu, makhluk ini sepertinya telah hidup setidaknya selama 1000 tahun, tidak aneh jika ia tumbuh sebesar ini. Yang menurutku aneh adalah, bagaimana ia bisa sampai pada situasi ini. Tidak mengherankan jika Hong Dali merasa aneh. Makhluk raksasa yang melampaui batas imajinasi manusia tentang seberapa besar ia dapat tumbuh ini sebenarnya berbaring telentang di tengah gua. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah ia benar-benar hidup atau mati. Itulah sebabnya mereka mengira itu adalah mangkuk raksasa saat melihat bentuknya pada awalnya. Mereka yang memelihara kura-kura di rumah dapat mencobanya. Oleh karena itu, kura-kura buaya raksasa ini sungguh menakjubkan dalam aspek ini. Hanya tergeletak di sana, tingginya sudah 2 meter. Dan dilihat dari ukurannya, beratnya pasti sedikitnya beberapa ribu kilogram. Sungguh membingungkan, kejadian macam apa yang bisa menyebabkan tubuh sebesar itu terbalik. Saat mereka melihatnya, seolah merasakan sesuatu berdengung dan terbang di sekitarnya. Kura-kura buaya itu tiba-tiba membuka matanya yang seukuran bola sepak, mengejutkan semua orang. Meskipun mereka sudah cukup jauh darinya, Tang Muxin masih berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Hong Dali. Sedangkan sisanya, mereka yang tidak begitu berani jatuh dan duduk di lantai, seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Mengaum. Kamera pada perangkat itu bersentuhan dengan mata kura-kura buaya itu sejenak, lalu tiba-tiba, mulutnya yang awalnya tertutup terbuka dan mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras, menyebabkan seluruh gua tampak berguncang dan telinga mereka menjadi mati rasa. Raungan itu berlangsung cukup lama, tetapi tampaknya ada rasa tidak mau di dalamnya. Mendengar suara gemuruh dari laptop, Tang Muxin yang awalnya ketakutan dengan marah menjabat siku Hong Dali dan memohon padanya dengan menyedihkan. Dali, kura-kura ini sudah ada di sini selama entah berapa tahun, sungguh menyedihkan, tolong selamatkan dia. Sebenarnya, meski tidak diminta, Hong Dali juga berencana menyelamatkan kura-kura buaya raksasa super langka ini. Bagaimanapun, ini jelas pertama kalinya Hong Dali melihat binatang buas yang istimewa dari alam liar. Yang lebih langka adalah kepala kura-kura raksasanya tampak memiliki sisik yang tumbuh di atasnya. Dari penampilannya, hampir ada kecerdasan di dalamnya. Itu jelas binatang suci. Jika ini terjadi di zaman kuno, orang-orang kemungkinan besar akan berpikir bahwa itu adalah salah satu dari 4 binatang suci, kura-kura hitam 2. Namun, meskipun Hong Dali juga merasa kasihan pada binatang itu, dia tetap menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Kita butuh waktu untuk menyelamatkannya, orang ini pasti beratnya setidaknya beberapa ribu kilogram, mengesampingkan fakta apakah kita berhasil menyelamatkannya atau tidak, bahkan jika kita benar-benar berhasil melakukannya, kita harus mencegah diri kita dimakan olehnya, atau berakhir dengan menyebabkannya ditangkap di laboratorium dan dipotong-potong untuk diselidiki. Jika itu terjadi, kita akan benar-benar berdosa. Dia tidak melebih-lebihkan. Meskipun kecil kemungkinan dia akan dimakan oleh kura-kura buaya ini, skenario lain mungkin saja terjadi. Kalau kura-kura raksasa ini berakhir di laboratorium atau dikirim ke kebun binatang untuk dipamerkan oleh pemerintah karena mereka, itu pasti akan membuat mereka dikutuk oleh sejarah. Kura-kura ini telah hidup selama ribuan tahun, itu sudah menjadi sejarah tersendiri. Mendengar kata-kata Hong Dali, Tang Muxin hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang cukup cerdas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Hong Dali.
Dilihat dari penampilannya saja, kura-kura buaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Apa yang akan terjadi jika mereka membalikkannya tetapi tidak dapat mengendalikannya? Bagaimana jika dia menggigit siapapun yang dilihatnya? Pada saat ini, Tang Muxin juga bingung harus berbuat apa, berjuang antara menyelamatkan dan tidak menyelamatkannya dalam hatinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat layar laptop dan berkata dengan lembut, "Kura-kura besar, jika kami menyelamatkanmu, kamu tidak akan membuat masalah di mana-mana, kan? Kamu pasti tidak akan memakan kami, kan?" Ketika dia berkata demikian, perangkat itu benar-benar menyiarkan kata-katanya. Anehnya, ketika kura-kura raksasa mendengar kata-katanya, ia malah membuka mulutnya lagi dan bersorak kegirangan. Haha, Tang Muxin sangat gembira dan bersorak. Dali, dia bisa mengerti apa yang aku katakan, aku tahu itu, dia makhluk raksasa yang imut, dia jelas bukan monster, hai. Sepertinya makhluk ini benar-benar memiliki kecerdasan setelah hidup bertahun-tahun. Meskipun mungkin tidak mengerti kata-kata Tang Muxin, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memahami maksudnya. Ini mungkin pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa ia lucu selama lebih dari 1000 tahun ia hidup, ia benar-benar tiba-tiba marah. Ia meregangkan anggota tubuhnya dan melambaikannya dengan panik di udara. Sepertinya ia tidak hanya marah kecil. Bab 188. Kakak kembali. Tindakan kura-kura raksasa itu membuat Hong Dali dan yang lainnya geli dan tertawa. Hong Dali menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum dan berkata, "Kura-kura besar, aku tidak menyangka kau akan sekecil ini, namun, aku belum punya ide tentang bagaimana cara menyelamatkanmu, jadi kau masih harus bersabar untuk beberapa waktu lagi, kami belum bisa sampai ke tempatmu." Mendengar perkataan Hong Dali, kura-kura itu membuka mulutnya dan meraung lagi. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk menyelamatkan kura-kura buaya itu, semua orang sangat senang. Tang Muxin tersenyum dan berkata, "Aku tahu Dali memiliki hati yang baik, kalau begitu, cepatlah pikirkan, bagaimana kita bisa menyelamatkannya, bahkan jika dia tidak bisa keluar, setidaknya kita harus membantunya untuk membalikkan badan, kan, kalau dilihat sekarang, kurasa dia sudah lama tidak makan." Dia benar. Kalau saja bukan kura-kura, makhluk ajaib, makhluk apapun pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Mereka pasti akan menyelamatkannya, tetapi ukuran kura-kura buaya ini. Jelas sekali, bahkan jika mereka berhasil masuk ke dalam, hanya beberapa dari mereka tidak akan cukup. Sedangkan untuk mesin besar, mereka tidak akan muat di dalamnya. Itu benar-benar situasi yang sulit. Saat mereka sedang berpikir keras mencari solusi, Hong Dali tiba-tiba melihat Pak Tua Wang berdiri di samping dan bertanya, "Kakek Wang, menurutmu apakah menggunakan metode Taiji dengan menggunakan kekuatan kecil untuk menggerakkan kekuatan besar akan berhasil?" Kakek Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, itu berarti meminjam kekuatan dari seseorang dan mengembalikannya kepada mereka. Jika dilakukan dengan benar, kita dapat menggunakan kekuatan kecil untuk menangkis kekuatan besar, namun, tidak peduli seberapa hebatnya kungfu, ia harus memiliki fondasi, menggunakan kekuatan 5 kg untuk menangkis kekuatan 10 kg masih mungkin, tetapi menggunakan kekuatan 50 kg untuk menangkis kekuatan 5000 kg sudah pasti mustahil. Sepertinya memang tidak ada solusi yang memungkinkan." Mereka berpikir lama sekali, tetapi ukuran kura-kura buaya itu sungguh terlalu besar, mereka tidak dapat menemukan apapun. Hong Dali berpikir sebentar lagi sebelum akhirnya berkata tanpa daya, "Baiklah, jangan pikirkan ini dulu, Cuyin, berikan aku salinan video yang baru saja kamu ambil, aku akan kembali dan memikirkan sesuatu." "Oh, oke." Lin Cuyin setuju dan segera mengeluarkan flash drive untuk menyimpannya. Hong Dali berbalik dan berkata, "Oke, ayo kembali sekarang, kita belum sepenuhnya siap hari ini, kita akan kembali setelah menyiapkan peralatan dan barang-barang." Karena dia berkata demikian, yang lain hanya bisa mengikuti. Setelah Lin Cuyin menyimpan alat terbangnya, mereka langsung berjalan kembali. Ketika berjalan melewati perempatan jalan, mereka masuk untuk melihat-lihat juga. Hanya ada stalaktit yang cocok untuk dilihat wisatawan, tetapi tidak ada yang lain. Setelah mereka keluar dari lubang gua dan memasuki gua bawah tanah, Lin Hao teringat bahwa ada sesuatu yang ingin ditanyakannya kepada Hong Dali. Dia buru-buru menariknya kembali dan bertanya, "Tuan muda, gua ini adalah tempat yang tepat untuk adegan dalam film kita, menurutmu?" "Aku setuju." Bagaimana mungkin Hong Dali tidak mengerti maksudnya, jadi dia langsung berkata, "Setelah aku mengusir orang-orang menyebalkan itu, kamu bisa membawa krumu ke sini." Dengan kartu trufnya, Lin Cuyin, di sisinya, Hong Dali tidak percaya bahwa Kapten Zhao berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Jika Kapten Zhao berani menyentuh sehelai rambut pun dari Lin Cuyin, Biro Keamanan Nasional pasti akan mengundangnya untuk minum teh. Mengenai berapa lama, dia tidak yakin. Setelah mendapat persetujuan Hong Dali, Lin Hao akhirnya merasa lega. Kata-kata tuan muda bagaikan paku yang dipaku pada pelat baja, kata-kata itu pasti tidak akan berubah. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat bahwa judul filmnya belum diputuskan.
Dia buru-buru bertanya, juga, Tuan Muda, menurut Anda judul apa yang sebaiknya kita gunakan untuk film ini? Nama. Hong Dali menyentuh dagunya. Menurut pandangannya, nama akan lebih baik jika lebih panjang. Dia menepuk pahanya dengan keras dan berkata, mari kita beri nama, pahlawan penembak condor, pedang langit dan pedang naga, Jiang Hu dari 8 Legiun. Puff. Mendengar nama itu, semua orang tak kuasa menahan tawa. Ceh, tertawalah sepuasnya, kalian tidak tahu apa arti nama yang begitu berarti. Sejujurnya, Lin Hao juga ingin tertawa, tetapi dia tidak berani. Dia mencoba menahannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini. Tuan Muda, bukankah nama ini agak terlalu panjang, mengapa kita tidak mempersingkatnya? Selain itu, apa nama tokoh utamanya? Putuskan sendiri, kata Hong Dali tanpa banyak berpikir. Putuskan sendiri nama tokoh utamanya, jangan beri dia nama Long Xiangtian. Sebenarnya, dia bermaksud menamainya Xiao Feng. Itu adalah Raja Xiao, karakter favorit Hong Dali. Namun, menamai karakter utama dari film rendahan seperti itu Xiao Feng, itu tidak tepat. Tunggu saja sampai aku sendiri yang membuat ulang dewa dan setan di dunia ini. Bro haha. Kelompok itu terus berjalan keluar. Saat mereka keluar dari gua bawah tanah, mereka langsung linglung. Sekarang sudah lewat pukul 8 malam, seharusnya tidak ada seorang pun di sekitar sini lagi. Namun sekarang, ada lebih dari 200 orang yang menghalangi jalan mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pria botak yang berusia sekitar 40 tahun lebih. Dia membawa cangkir bersamanya, dan perutnya yang buncit membuncit. Dia adalah orang yang dirobohkan oleh tegangan 30.000, milik Lin Chuyin, Kapten Zhao. Saat melihat Hong Dali dan kelompoknya keluar, dia menunjuk mereka dengan kasar. Itu mereka, tangkap mereka, hati-hati dengan gadis bau berambut biru itu, dia membawa tongkat listrik. Mendengar dia berkata demikian, Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Sungguh menyebalkan jika IQ seseorang sangat rendah. Dia tidak hanya tidak beruntung, tetapi juga memengaruhi suasana hati orang lain. Sebagai antek, tuannya bukanlah seseorang sepertiku yang terus-menerus memberi tip, untuk apa kau mempertaruhkan nyawamu. Namun, mereka tidak berakhir berkelahi. Melihat orang-orang Kapten Zhao bergegas menuju Hong Dali dan kelompoknya, seorang pria berjas tiba-tiba berjalan keluar dari samping. Dia berusia sekitar 30 tahun lebih dan mengenakan kacamata hitam bahkan di lingkungan yang gelap ini. Dia bahkan memiliki sebatang rokok di mulutnya. Dia hanya berdiri dengan ceroboh di depan Hong Dali dan kelompoknya, menghalangi serangan untuk mereka. Siapapun pasti merasa penasaran saat melihat orang seperti itu tiba-tiba muncul dan mengganggu bisnisnya, bukan? Kapten Zhao juga sangat penasaran. Dia melambaikan tangannya dengan kasar, dan lebih dari 200 penjaga keamanan langsung berhenti. Dia kemudian bertanya, siapa kalian, untuk apa kalian di sini? Saya. Pria itu melambaikan tangannya dan 4 orang bergegas keluar dari sekitarnya dan menangkap Kapten Zhao. Pria berkacamata hitam itu kemudian mengeluarkan surat kepercayaan dari sakunya, berjalan ke arah Kapten Zhao, dan melambaikannya di depannya. Saya dari Biro Keamanan Nasional, nama Anda Zhao Changfa, kan tidak banyak, hanya saja saya ingin mengundang Anda untuk minum teh. Mendengar perkataannya, Hong Dali langsung menyentuh hidungnya sendiri. Karena diundang oleh Biro Keamanan Nasional untuk minum teh, akan mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk mengatakan kapan dia bisa keluar. Seperti yang diharapkan, Zhao Changfa langsung ketakutan setelah mendengar itu. Dia berteriak dengan marah, mengapa kamu menangkapku, mengapa, kita berasal dari sistem yang berbeda, bahkan jika aku harus ditangkap, itu seharusnya bukan urusanmu, kan? Awalnya, itu bukan urusan kita. Pria berkacamata itu berkata, tetapi masalahnya, kamu akan bergerak melawan Lin Chuyin, jadi kita tidak bisa hanya berdiri di samping. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan anggun. Bawa dia pergi, biarkan dia minum secangkir teh, minumlah perlahan-lahan, jangan terburu-buru, kalau-kalau kamu kena masalah. Hong Dali menyaksikan dengan gembira. Dia tahu bahwa Biro Keamanan Nasional tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Biasanya, mereka tidak akan muncul, tetapi ketika seseorang ingin menyentuh Lin Chuyin, mereka pasti harus keluar dan membantu. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar otoritas yang dimiliki pria berkacamata hitam itu. Jika dia memiliki banyak kekuasaan, mereka dapat meminta bantuannya mengenai masalah kura-kura buaya. Saat dia memikirkan hal ini, pria berkacamata itu melambaikan tangannya dan membubarkan para penjaga keamanan yang dikumpulkan Zhao Changfa. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum pada Hong Dali, berkata, halo, Anda Tuan Muda Dali, kan, nama saya Mu Huishou, kita semua berada di pihak yang sama, saya seharusnya lebih tua beberapa tahun dari Anda bisa memanggil saya saudaramu, kedengarannya lebih dekat dengan cara ini, hehe. Lihat ini, lihat ini. Bukankah dia ramah dan mudah didekati?
Hong Dali dengan tegas setuju dan berkata, kalau begitu mulai sekarang, aku akan memanggilmu Saudara Tunbek 1. Semua orang di sekitar mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Pria berkacamata dari Biro Keamanan Nasional itu sangat tertekan, tetapi Hong Dali tidak salah memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, Huizhou dan berbalik memiliki arti yang sama. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apakah kamu sedang senggang sekarang, bisakah kita mencari tempat dan mengobrol. Hong Dali tahu bahwa karena dia sangat dekat dengan Lin Chuyin, situasi ini akan datang cepat atau lambat. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak punya masalah apapun. Mengapa kamu tidak mencari tempat? Mobilmu diparkir di depan, kan? Mo Huizhou berkata, ayo kita ke sana saja. Itu mudah. Mereka langsung bergerak menuju mobil. Mereka masuk ke dalam Soaring Angel. Sekarang karena seseorang dari Biro Keamanan Nasional ingin berbicara dengan Hong Dali, lingkungan sekitar mereka tentu saja harus dibersihkan dari orang-orang. Bahkan Wang Mingyu harus turun dan menjauh untuk menghindari kecurigaan. Pada akhirnya, hanya Hong Dali, Tang Muxin, Lin Chuyin, dan pria berkacamata hitam yang tersisa di dalam. Saudara Tunbek, ada apa? Mengapa ini begitu misterius? Hong Dali melihat keluar jendela ke arah orang-orang dari Biro Keamanan Nasional yang menjaga perimeter dan bertanya, jelas bukan masalah kecil bagimu untuk datang menemuiku di malam hari, kan? Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, juga, Saudara Tunbek, apakah kamu tidak akan melepas kacamata hitammu saat kita sudah ada di sini? Haha, tidak perlu begitu. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kacamata hitam ini diciptakan oleh Nona Chuyin. Mo Huizhou menyentuh kacamata hitamnya yang mirip dengan yang dikenakan oleh Cyclops dari X-Men dan berkata, kacamata hitam ini memiliki sensor elektromagnetik yang dapat menemukan penerima sinyal di sekitar, ia juga memiliki sensor panas dan dapat menemukan makhluk hidup di titik buta saya. Sensor panas. Hong Dali menyukai perangkat kecil dan menyenangkan seperti ini. Perangkat jenis apa itu? Seperti ular, mata ular tidak bisa melihat, ia mengandalkan penginderaan sumber panas di sekitarnya saat berburu makanan. Mo Huizhou menjelaskan dengan santai, lalu mengganti topik pembicaraan. Jangan bicarakan itu, alasan saya muncul hari ini sebagian karena saya khawatir dengan IQ Kapten Zhao, alasan lainnya adalah saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian lihat di gua yang tidak bisa kita lewati. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, kami melihat alat terbang yang diciptakan oleh Nona Chuyin, kau tahu apa maksudku? Bab 189. Maskot Kota Tianjing. Sial, sepertinya orang ini tidak mudah ditipu, informasinya tentang segala hal sangat lengkap. Hong Dali menyentuh dagunya, dengan hati-hati menghitung kemungkinan hasil. Seharusnya bukan hal yang mudah bagi Mo Huizhou untuk muncul. Menenangkan Kapten Zhao seharusnya hanya salah satu aspeknya. Aspek lainnya, mungkinkah mereka telah menemukan kura-kura buaya di gua itu? Atau mereka mengantisipasi bahwa ada semacam harta karun di sana? Melihat reaksi Hong Dali, Mo Huizhou tahu apa yang dikhawatirkannya. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Dali, jangan khawatir, saya hanya ingin tahu situasinya, saya jamin dengan integritas saya bahwa saya hanya ingin memahami apa yang ada di sana, itu saja. Oh, integritasmu. Hong Dali menatapnya dan tiba-tiba bertanya pada Lin Chuyin, Chuyin, apakah integritasnya bisa diandalkan? Mo Huizhou. Untungnya, meskipun Lin Chuyin tidak memiliki emosi, jawabannya masih cukup dapat diandalkan. Keandalannya 89/100. Mo Huizhou merasa sangat tertekan. Hong Dali merasa lega. Jika Chuyin berkata demikian, maka itu pastilah demikian. Kemudian, Hong Dali menyeringai dan berkata, Saudara Tunbek, apakah kamu benar-benar ingin tahu, tetapi aku punya syarat untuk memberitahumu. Mo Huizhou sudah menduga bahwa Hong Dali pasti akan mengajukan syarat. Karena itu, dia tidak keberatan dan hanya tertawa. Mengapa kamu tidak membiarkanku menonton videonya, lalu kita bisa membahas syaratnya, bagaimana, kurasa, selama syaratmu tidak terlalu berlebihan, aku masih bisa membuat keputusan sendiri. Karena dia sudah mengatakannya seperti ini, sepertinya pangkatnya di Biro Keamanan Nasional tidaklah rendah. Karena kamu bisa mewakili Biro Keamanan Nasional untuk membahas syarat dan ketentuan denganku, akan memalukan jika kamu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sendiri. Wajah Hong Dali tersenyum tanpa dosa dan berkata, kalau begitu, Saudara Tunbek, mari kita lihat video yang kita ambil terlebih dahulu. Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang. Mo Huizhou tersenyum dan berkata. Dengan sangat cepat, Lin Chuyin menyiapkan laptopnya dan menunjukkan video itu kepadanya. Setelah menontonnya selama 2 menit, Mo Huizhou sudah tercengang. Tidak mungkin. Benar-benar ada makhluk seperti itu. Salah satu dari 4 binatang suci, kura-kura hitam. Di monitor laptop itu ada kura-kura buaya yang sangat besar. Sungguh menakutkan bagi seseorang untuk tidak berpendidikan.
Hong Dali dengan tegas memamerkan pengetahuan yang baru saja dipelajarinya dari Lin Chuyin, tidak lupa memandang rendah Mu Huizhou pada saat yang sama. Ini adalah kura-kura buaya, spesies kura-kura buaya berasal dari habitat air tawar, mereka tidak memiliki persyaratan tinggi untuk lingkungan tempat tinggal mereka, tubuh mereka cukup besar, panjang tubuh kura-kura buaya dewasa dapat mencapai 75 cm dan beratnya mencapai 100 kg, tentu saja, yang ini bahkan lebih luar biasa, beratnya setidaknya beberapa ton. Ya, Mu Huizhou menyentuh dagunya. Sepertinya kura-kura buaya ini tumbuh dengan cukup sehat, mungkin ada semacam variasi dalam gennya juga, sebenarnya. Ini sering terjadi pada beberapa hewan karena berbagai alasan aneh, ini bukan hal baru lagi, aku bahkan pernah melihat tuna seberat 800 kg, masih dianggap normal bagi kura-kura buaya ini untuk tumbuh hingga sejauh itu. Seekor tuna seberat 800 kg. Mata Hong Dali berbinar. Enak ya. Bagaimana aku bisa tahu? Mu Huizhou merasa agak tertekan dengan jawaban Hong Dali. Namun sekarang, karena dia sudah selesai menonton videonya, sudah waktunya untuk membicarakan syarat-syaratnya. Karena ada kura-kura buaya yang sangat besar di sana, masalah ini bisa jadi besar atau kecil. Tuan Muda Dali, beritahu aku syarat-syaratmu terlebih dahulu. Syaratku sangat sederhana, sungguh. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, pertama, negara tidak diizinkan untuk merampas tempat ini. Kedua, karena kura-kura buaya ini ditemukan di wilayahku, tentu saja, itu milikku, tidak seorang pun diizinkan untuk menangkapnya untuk penelitian. Saya mendapat gelar sahabat hewan terbaik, kura-kura buaya ini tentu saja tidak akan menyakiti saya. Mu Huizhou berpikir sejenak dan berkata perlahan, dua hal ini, keduanya tidak mudah. Saudaraku, kembalilah. Hong Dali tidak bodoh, dia tentu tahu bahwa sudah waktunya untuk bernegosiasi. Karena kamu bisa menunjukkan dirimu di sini, tentu saja, kamu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, jika tidak, kamu tidak akan langsung meminta untuk berbicara denganku, kan? Haha, memang nyaman untuk berbicara dengan orang pintar. Mu Huizhou tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele denganmu, begini saja, orang-orangku juga telah mengumpulkan cukup banyak informasi mengenai gua bawah tanah ini, tempat ini hanya akan menjadi objek wisata biasa, tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu buruk, jika aku memberitahu atasanku tentang tempat ini dan meminta mereka untuk tidak mengambil alih tempat ini, itu tidak akan menjadi masalah. Masalah sebenarnya adalah kura-kura buaya ini. Mu Huizhou menunjuk ke sosok kura-kura buaya di monitor. Benda ini, jika kita pikirkan secara sederhana, hanyalah seekor kura-kura besar, namun, jika kita pikirkan secara lebih rumit, maka, ini akan menjadi masalah yang serius. Berbicara sampai di sini, Mu Huizhou berkata dengan suara yang dalam, menurut berita yang kami peroleh sebelumnya, dikatakan bahwa kadang-kadang ada suara gemuruh yang datang dari dalam, namun, pintu masuk gua terlalu kecil, jadi kami tidak bisa masuk. Hari ini, kami mendengar bahwa kalian datang ke sini, kami tahu bahwa kalian akan dapat mengetahui apa yang ada di dalam, jadi kami mengikuti ke sini. Begini saja, kura-kura buaya ini, jika kami melebih-lebihkannya sedikit, itu adalah kura-kura hitam, salah satu dari 4 binatang suci. Kura-kura hitam, juga disebut Xuanming, merupakan gabungan dari ular dan kura-kura. Kura-kura hitam adalah dewa air yang tinggal di Laut Utara. Kura-kura adalah simbol umur panjang, dan Xuanming menjadi simbol keabadian. Karena dunia bawah satu juga berada di utara, maka ia juga disebut Dewa Utara. Naga hijau dan harimau putih mengendalikan 4 arah, burung vermilion dan kura-kura hitam menjaga keseimbangan yin dan yang. Kura-kura hitam juga mampu memasuki dunia bawah. Oleh karena itu, berbeda dari 3 binatang suci lainnya, ia juga diberi nama Kaisar Surgawi Zhenwu. Mendengar perkataan Mu Huizhou, Hong Dali segera mengerti maksudnya. Saudaraku, maksudmu kura-kura buaya ini mungkin akan menjadi totem dan mengiklankannya. Benar sekali. Mu Huizhou berkata, hal terpenting tentang itu adalah bahwa itu adalah kura-kura besar dan masih hidup. Pernahkah kau memikirkan pengaruhnya yang sangat besar terhadap warga negara setelah ditayangkan di TV? Salah satu dari 4 binatang suci, kura-kura hitam, yang hidup kembali, seberapa besar moral yang akan meningkat bagi rakyat kita? Terus terang saja, kura-kura buaya ini bukan lagi sekadar kura-kura berukuran besar. Itu bisa menjadi suatu simbol berkat surga. Ya, memang begitu. Hong Dali menyentuh dagunya dan mengangguk. Kalau dipikir-pikir, ini sungguh menarik. Salah satu dari 4 binatang suci, kura-kura hitam, muncul di hadapan semua orang. Jika negara mengiklankan dan mengatakan bahwa ini adalah simbol kebangkitan negara kita, maka antusiasme semua orang untuk bekerja pasti akan meningkat. Tetapi apa hubungannya ini denganku? Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganmu? Mu Huizhou berkata dengan panik, itu ditemukan di wilayahmu, setidaknya sebelum negara secara resmi mengumumkan bahwa itu milik negara, itu milikmu. Namun, begitu dia mengatakan itu, Mu Huizhou tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam tipu daya Hong Dali. Seperti yang diharapkan, Hong Dali tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar kemasan.
Itulah jalan yang harus ditempuh, Saudara Tunbek. Anda telah mengatakan sendiri bahwa makhluk besar ini milik saya. Dengan kata lain, saya bermaksud untuk membesarkannya sebagai hewan peliharaan. Ya ampun, dengan keberadaannya, lain kali ketika saya membawanya keluar untuk jalan-jalan, bayangkan saja ini, saya duduk di punggungnya dan menggendong Quentin di lengan saya. Jika saya juga memiliki seekor elang yang berdiri di bahu saya praktis akan menjadi raja hewan di kota ini. Benar, itu akan sangat keren. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kau benar-benar jahat. Sudut bibirmu Huisou berkedut. Kau tidak serius untuk duduk di atasnya dan berjalan di jalanan, kan? Kenapa tidak? Mata Hong Dali penuh dengan bintang. Aku yakin benda ini lebih menarik perhatian daripada malaikat terbangku 100 kali lipat. 100 kali lipat. Aku juga berani menjaminnya. Hong Dali mendengus dan berkata, selain aku, tidak ada orang lain yang mampu menjinakkannya. Itu benar. Mu Huisou merasa tidak berdaya. Sepertinya kamu secara alami menarik perhatian binatang, ini mungkin terkait dengan fakta bahwa kamu memiliki kekurangan kekuatan menyerang sebagai manusia. Hong Dali memiliki konstitusi yang lemah, hampir siapapun yang memiliki sedikit kekuasaan mengetahui hal ini. Sebagai anggota Biro Keamanan Nasional dan dapat menjadi perwakilannya, ia tentu saja memiliki banyak informasi. Ia juga tahu bahwa Hong Dali suka memelihara hewan. Sekarang, mendengar Hong Dali mengatakan itu, Mu Huisou tiba-tiba merasa bahwa ini tampaknya menjadi satu-satunya solusi yang mungkin. Setidaknya, Hong Dali ini seharusnya mampu menenangkan emosi kura-kura buaya raksasa ini sehingga ia tidak akan memiliki kecenderungan untuk menyerang orang. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sebelum atasannya memberinya perintah khusus tentang apa yang harus dilakukan dengan kura-kura buaya itu, mungkin akan lebih baik jika Hong Dali berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Ini tampaknya lebih mungkin dan juga tidak akan menyinggung perasaannya. Di antara para petinggi di Biro Keamanan Nasional, si anak ajaib yang beruntung, Hong Dali, memiliki nama panggilan terkenal yang bahkan Hong Dali sendiri tidak tahu. Mereka menjuluki Hong Dali sebagai maskot kota Tianjing. Tentu saja, tidak seorang pun tahu apa yang akan dipikirkan Hong Dali tentang nama panggilan yang begitu lucu jika dia mengetahuinya. Saat ini, Hong Dali sedang memikirkan bagaimana ia harus menunggangi kura-kura itu begitu ia menjadi miliknya. Meskipun seekor kura-kura bergerak sangat lambat, kura-kura ini seharusnya tidak terlalu lambat karena ukurannya yang besar. Meskipun kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan mobil, kecepatannya setidaknya harus setara dengan kecepatan sepeda. Tuan Muda Dali. Mu Huisou berpikir sejenak dan berkata, saya benar-benar tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini, namun, saya yakin akan satu hal. Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan berkata, setidaknya sebelum dokumen resmi tiba, kura-kura buaya ini masih menjadi milik pribadi Anda, selama Anda tidak membawanya keluar dari negara kami. Maka, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap Anda. Hahaha, itu sudah cukup bagiku. Hong Dali cukup puas dengan ucapannya. Ya, sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk membangun villa yang sangat besar untuk memastikannya memiliki cukup ruang untuk bergerak, atau, haruskah aku membiarkannya bermain di Danau Fengyuan saja? Ya ampun, aku benar-benar pintar membeli tempat itu terakhir kali. Danau Fengyuan sangat besar, itu adalah tempat yang sempurna untuk menjadi rumahnya. Mendengar Hong Dali berkata demikian, Tang Muxin berkata dengan lembut, kali ini, Danau Fengyuan juga digunakan. Karena memang begitu, maka mari kita berharap kita akan memiliki kerjasama yang bahagia. Mu Huisou mengulurkan tangannya. Saya berharap Tuan Muda Dali akan memastikan keselamatan Anda sendiri, bagaimanapun, Anda sangat populer di departemen saya. Maskot kota Tianjing, bagaimana mungkin popularitasnya tidak tinggi? Bab 190. Hanya setelah mampu menahan kerugian, Anda baru dapat menikmati keuntungan. Tentu saja, tentu saja. Hong Dali tidak menyadari bahwa dia adalah seorang maskot. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Mu Huisou. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus membantuku, hehe. Keren banget, ya. Biro Keamanan Nasional. Bahkan ada orang dari Biro Keamanan Nasional yang berjabat tangan dengan saya dan mengobrol dengan saya. Hehe, ini semua masalah kecil. Mu Huisou tidak lupa membantu Hong Dali. Kudengar kau mencari berandalan kecil bernama kepala besar, aku akan membantumu mencarinya. Lihat itu, dia benar-benar pandai membangun koneksi, bukan? Hong Dali melambaikan tangannya dengan tegas. Hadiah untuk semua orang 5.000. Seketika seorang antek laki-laki berlari mendekat dan mulai menghitung uang. Mu Huisou tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan Muda Dali, ini, tidak perlu seperti ini, kan? Ambil saja. Hong Dali membuka pintu. Ini tidak dianggap suap, semua orang yang seusia denganku dan yang membuatku merasa nyaman, akan kuberi tip, haha, oke, aku pulang dulu untuk tidur sekarang. Masalah di sini sudah berakhir. Jadi, Hong Dali langsung naik mobil dan pergi. Bos, apa pendapatmu tentang maskot ini? Dia tampaknya cukup mudah ditipu.
Setelah Hong Dali pergi, seorang pemuda dari Biro Keamanan Nasional melihat ke arah Hong Dali pergi dan bertanya. Mudah digertak, anak ini tidak mudah ditipu. Mo Huizhou memasang ekspresi serius dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, lalu melemparkan satu ke pemuda itu. Tidak mungkin, aku sudah mengikutimu di departemen kami selama 5-6 tahun dan telah melihat berbagai macam situasi sebelumnya, anak kecil ini, apa yang tidak sederhana tentang dia. White Wolf satu menangkap rokok itu, meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan kasar, menatap bosnya dengan tidak percaya. Bai Tua Dua, ingatlah, di lapangan ini, matamu harus tajam. Dari penampilannya, anak ini sepertinya selalu tertawa dan tidak pernah terlihat serius, namun, pada kenyataannya, dia sama sekali tidak mudah dibohongi. Mo Huizhou mengisap rokoknya, matanya menyipit, memancarkan cahaya kebijaksanaan. Tidakkah kau merasa dia seperti rubah yang licik? Dia tampak sangat tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya dia cukup licik, terutama sikapnya yang tidak terlalu peduli pada apapun. Terhadap orang seperti itu, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjaga hubungan baik dengannya. Jika Hong Dali mendengar ini, dia pasti akan menggigitnya sampai mati. Sejak kapan dia licik? Itu disebut imut. Imut. Tapi dia sudah berusia 18 tahun ini, dia baru saja menyelesaikan upacara kedewasaannya. White Wolf masih merasa tidak yakin. Sebagai bos mereka, Mo Huizhou jarang sekali mengomentari seseorang dengan begitu serius. Serigala Putih, bukankah kau selalu bertanya padaku apa yang terjadi dengan kejadian itu di masa lalu? Mo Huizhou melempar rokoknya dan menginjaknya dengan kasar. Kemudian, ia menemukan sebuah batu dan duduk di atasnya, menyalakan sebatang rokok lagi dan menghisapnya dalam-dalam. White Wolf mengagumi bos ini dari lubuk hatinya. Sejak hari pertama ia memasuki Biro Keamanan Nasional, ia tahu bahwa orang ini adalah pahlawan yang membasmi organisasi perdagangan narkoba internasional, Cobra. Namun, Mo Huizhou belum pernah menceritakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi pada insiden itu sebelumnya. Mendengar dia menyebutkannya sendiri hari ini, White Wolf langsung merasa penasaran. Apakah kau tahu bagaimana Cobra dimusnahkan tahun itu? Ekspresi Mo Huizhou sungguh luar biasa. Mengandung sedikit kerinduan, bahkan rasa iri. White Wolf tidak bisa mempercayai matanya. Bos yang tidak pernah peduli dengan kematiannya sendiri dan menduduki peringkat ketiga dalam keterampilan bertarung di seluruh pasukan itu benar-benar menunjukkan rasa iri. Adegan aneh ini menyebabkan hati White Wolf merasakan hawa dingin. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan bosnya selanjutnya pasti akan mengejutkan. Bukankah disebutkan bahwa mereka dihabisi oleh 200 pasukan khusus dari Departemen Anti Perdagangan Narkotika? Tanya White Wolf. 200 pasukan khusus. Mo Huizhou tersenyum getir mengejek, dan dengan suara serak yang dapat membuat hati orang sakit, berkata, memang ada 200 pasukan khusus, dan aku adalah salah satu pemimpinnya saat itu, namun, hanya ada satu orang yang pergi dan membunuh pemimpin Cobra, seorang ahli bela diri sejati. Ekspresi Mo Huizhou sedikit terobsesi sekarang. Jelas terlihat betapa dalam insiden itu telah memengaruhinya. Sebagai seseorang yang telah melalui darah dan kekacauan sebelumnya, tubuhnya benar-benar mulai gemetar. Satu orang menyusup ke markas utama mereka dan membunuh pemimpin mereka hanya dengan satu gerakan. Mulut White Wolf sudah terbuka lebar, dia bahkan tidak merasakan rokok membakar jarinya. Kau pasti penasaran siapa orang itu, kan? Mo Huizhou menarik napas dalam-dalam dan kali ini tidak menahan diri. Bahkan sampai sekarang, aku masih belum tahu namanya, namun, dia punya julukan, beruang besi, dan tuannya disebut kera berlengan panjang. Anda mungkin kurang familiar dengan nama ini, tapi Anda akan tahu siapa yang sedang saya bicarakan begitu saya menyebut orang lain. Kakek Wang yang bersama Hong Dali, elang terbang Wang Daoming, adalah murid senior kera berlengan panjang. White Wolf terkejut hingga terjatuh terduduk. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, tentu saja tidak. Meskipun itu adalah kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang seperti cerita fantasi. Sebagai anggota Biro Keamanan Nasional, White Wolf tentu tahu siapa Gezer Wang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Gezer Wang ini benar-benar sekuat itu. Murid senior dari Long Armed AP. Murid Long Armed AP sendiri mampu membunuh pemimpin Cobra sendirian ketika mereka semua dipersenjatai dengan senjata modern. Dia adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi. Mo Huizhou menghela napas dan berkata, anak ini diikuti oleh semua jenis orang yang kuat dan berkuasa, tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya, mengatakan bahwa dia adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi sudah merupakan pujian baginya. Dia tidak berpura-pura menjadi babi, dia benar-benar babi. Tapi masalahnya, babi ini agak besar, agak jahat. Menurutku, menggunakan Zubaji 3 untuk menggambarkannya cukup tepat. Di permukaan, dia tampak santai dan agak imut, tetapi siapapun yang menjadi musuhnya, penggaruk bergigi 9 itu pasti akan menghancurkan kepalanya. Maskot kota Tianjing kita tidak sesederhana yang terlihat, hehe. Sin Sin,
kamu sudah pulang sekarang, cepatlah tidur, aku akan menemuimu besok. Setelah mengantar Tang Muxin ke gerbang distrik rumahnya, Hong Dali turun dari mobil dan meregangkan pinggangnya. Cahaya bulan yang terang menggantung di bahunya, membuatnya tampak berkilauan seperti bintang. Selamat tinggal. Melihat Hong Dali saat ini, Tang Muxin sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdebar kencang. Degup, degup. Wajahnya sangat panas, seperti sedang demam, dan dia tidak berani menatap mata Hong Dali. Jika sekarang siang hari, ekspresi malu-malu Tang Muxin pasti akan menarik perhatian banyak orang. Tingkat orang yang menoleh ke belakang setidaknya 90%. Jika ada benda seperti tiang lampu dan semacamnya, itu pasti akan menimbulkan beberapa korban. Hong Dali menatap lehernya yang seputih salju dan sehalus sutra, melihatnya menundukkan kepala dan hanya berdiri di sana, tidak berbicara dan tidak pulang juga. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu, dia bertanya, Xin, apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak pulang sekarang? Di dalam mobil, Wang Mingyu menundukkan kepalanya. Sungguh kesempatan yang luar biasa, namun anak yang hilang ini melewatkannya begitu saja. Tampaknya dia tidak hanya menghambur-hamburkan uang, dia juga menghambur-hamburkan kesempatan, ahahaha. Di saat seperti ini, bukankah seharusnya dia memeluknya dengan romantis, mencium bibirnya dan sebagainya, lalu berkata, aku mencintaimu, atau sesuatu seperti itu. Tapi Tuan Muda Dali, apa yang dia lakukan ahahaha. Kalau begitu, aku pulang dulu. Tang Muxin agak malu dan juga jelas agak kecewa. Setelah mengangkat kepalanya dan berkata demikian, dia buru-buru menambahkan, kalau begitu, kamu juga harus cepat pulang dan tidur lebih awal dan bangun lebih awal baik untuk tubuh. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia secara aktif menunjukkan perhatiannya pada Hong Dali. Aku akan mengurusnya nanti. Hong Dali menyentuh dagunya dan menatap langit berbintang. Setelah aku kembali, aku masih harus online sebentar, lalu mandi, oh benar, kalau begitu aku akan masuk ke dalam permainan dan melihat bagaimana Yao Tianhao bermain di Grand League kita. Kata-katanya benar-benar minta dihajar, bukan? Benar saja, saat berkata demikian, alis Tang Muxin perlahan terangkat. Setelah Hong Dali selesai berbicara, Tang Muxin berjalan mendekat dan menginjak kakinya dengan keras, membuatnya melompat kesakitan. Dia berkata dengan keras, dasar bodoh, aku benci kamu. Besok sepulang sekolah, kamu tidak boleh datang menemuiku, dengarkan aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Sambil berlari, dia berkata dengan muram, si tolol ini, anak boros, dia benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Langkah kakinya yang lincah membuatnya tampak seperti peri. Peri yang sedikit marah. Namun Hong Dali hanya bisa menahan sakit dan sedih. Ia memeluk satu kaki dan melompat-lompat, wajahnya penuh ekspresi aneh. Apa-apaan ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kenapa dia begitu galak padaku? Sungguh menyakitkan menginjak seseorang seperti ini, oke. Sopir Wang Mingyu kembali menundukkan wajahnya dan bergumam, ya ampun, Tuan Muda Dali benar-benar gugup. Lupakan saja, saya tidak akan melaporkan masalah ini. Kalau tidak, Tuan dan Nyonya pasti akan melompat dari gedung. Gadis ini, kenapa dia jadi begitu kasar di tengah malam? Hong Dali bergumam saat dia masuk ke mobil dan berkata dengan nada sedih, Paman Wang, tidakkah menurutmu emosi Xin harus berubah sedikit? Dia menindasku tanpa alasan, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian. Wang Mingyu. Hong Dali, Paman Wang, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Punggung Wang Mingyu dipenuhi keringat dan berkata tanpa daya, ya, seseorang harus benar-benar melakukan sesuatu terhadap emosinya. Namun saat mendengar Wang Mingyu mengatakan itu, Hong Dali malah merasa agak tidak tahan. Sudahlah, lupakan saja ngomong-ngomong, selama ini aku selalu kalah, tidak masalah jika itu terjadi sekali lagi, bagaimana dengan pepatah itu, kehilangan sesuatu adalah keberuntungan, aku selalu kalah, jadi keberuntunganku juga akan sangat berlimpah, haha. Mendengar perkataan Hong Dali, Wang Mingyu pun cukup setuju. Hong Dali dapat memahami logika bahwa kehilangan adalah sebuah keberuntungan di usia yang masih muda, ini sungguh sangat bagus. Ada pepatah yang sangat bagus, jika seseorang kehilangan banyak hal karena hal-hal kecil, mereka akan dapat menikmati keberuntungan dan keuntungan besar. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena Hong Dali menderita banyak kerugian kecil terakhir kali, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan atas semua yang dilakukannya sekarang? Wang Mingyu tertawa dan berkata, hanya setelah mampu menahan kerugian, barulah Anda dapat menikmati keuntungan, kerugian dan keuntungan, Anda hanya bisa mendapatkan sesuatu setelah kehilangan sesuatu, Tuan Muda Dali sangat jelas tentang hal ini. Ya ampun, itu sebabnya orang-orang mengatakan bahwa orang-orang yang sangat berpengalaman dapat mengucapkan kata-kata yang cemerlang. Hong Dali sangat gembira. Mendengar Paman Wang mengatakan ini, aku merasa jauh lebih nyaman sekarang, haha. Haha. Wang Mingyu tersenyum dan berkata,
Tuan Muda Dali adalah orang yang jujur, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo pulang sekarang. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.